Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kebetulan kami di sini bertiga Bapak Ibu dari Satker TD, mungkin Satker yang dianggap ahli mungkin, tapi kami bukan ahli juga sebenarnya karena kami sama-sama belajar juga Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini izin yang pertama saya perkenalan dulu dengan saya sendiri dari DLTS Paskali Satlat Purba. Kebetulan saya berada di grup ketahanan keamanan siber. Eh, di sini saya kebetulan jadi sumber tembak Bapak Ibu karena kebetulan seharusnya pembicara itu ada Mas Riza namanya, cuman berhalangan hadir karena tiba-tiba dapat disposisi gitu ya, harus dari konsinyering di tempat lain. Jadi mungkin di sini izin saya membagikan menceritakan materi gitu ya terkait topiknya. Tadi topik besarannya, topik utamanya pengamanan informasi dan pelindungan data pribadi. Tapi di sini karena kami di sini terbagi dari tiga satuan kerja, izin saya mencoba meng-highlight itu poin pertama dari sudut pandang risiko dan mitigasinya seharusnya berdasarkan teori-teori atau best practice di luar sana itu seperti apa. Ya, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama, mungkin materinya nggak spesifik gitu ya pengambil informasi, tapi di sini kami beri judul Architecting Trust gitu ya, karena di sini sebenarnya terkait data itu kita bukan lagi mengamankan objek datanya, tapi mengamankan trust eh, dari pihak luar terhadap institusi kita gitu ya. Mungkin izin saya lanjut ke slide berikutnya. Ini sedikit pengantar Bapak Ibu ya, di mana sebenarnya mungkin di BI sendiri sudah mulai tergambar dengan di tahun 2023 kita itu melakukan reorganisasi gitu Bapak Ibu ya, di mana yang awalnya satuan kerja SI itu hanya ada di DPSI, di tahun 2023 itu terpecah menjadi ada khusus organisasi yang mengelola terkait data dan spesifik bahkan digitalisasi dan inovasi data gitu ya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung itu juga menceritakan apa yang coba ingin kami ceritakan di slide ini Bapak Ibu, di mana sebenarnya di sini ingin menggambarkan bahwa sekarang itu data menjadi sesuatu yang sangat penting, entah itu dalam pengambilan keputusan, entah itu dalam aspek pengawasan, kalau kaitannya dengan kita BI gitu ya, di mana dia menjadi peran sentral gitu Bapak Ibu, di mana dengan data ini kita bisa mengambil keputusan, bisa menentukan arah ke depannya bisnisnya mau bergerak ke arah mana, bahkan bisnis itu ke depannya mau seperti apa itu memang komponen utamanya adalah data begitu ya Bapak Ibu. Cuman dengan pentingnya data ini banyak aspek-aspek yang mempengaruhi, di mana sekarang itu emerging teknologi itu semakin eh, mempengaruhi data gitu. Teknologi-teknologi yang digunakan di kita itu sangat berkembang, penggunaan AI lah, penggunaan teknologi lainnya yang memang dasar utamanya itu, sumber utamanya adalah data gitu ya. Nah itu semakin marah. Kemudian juga ada tekanan dari regulasi gitu ya, di mana regulasi seperti mungkin nanti akan disinggung detail lagi oleh teman-teman dari DPID dan DIDT, di mana spesifik pun bahkan sekarang kita sudah punya undang-undang PDP, bahkan di BI sudah ada turunannya gitu ya terkait data, di mana ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan datanya. Namun yang tidak kalah penting dari tekanan-tekanan tadi, dari teknologi yang berkembang, dari regulator yang semakin menekankan pentingnya pengelolaan data, aspek people, proses teknologi ini sangat penting gitu Bapak Ibu. Di mana sebenarnya mungkin kalau kita dulu berpikirnya kalau ngomongnya pengamanan itu tidak jauh-jauh dari misalnya mungkin firewall lah katanya, oh ada security operation center lah katanya gitu ya. Tapi sekarang yang perlu diamankan itu tidak hanya teknologi, dari aspek people-nya juga perlu, dari aspek prosesnya juga perlu gitu ya. Dan tiga aspek ini sangat mempengaruhi bagaimana pengolahan data itu di sebuah institusi. Nah berikutnya, di slide berikutnya, ini ingin memberikan gambaran Bapak Ibu ya, di mana sebenarnya mungkin kalau kami kasih statistik mungkin Bapak Ibu sudah bosan gitu ya, memang ya serangan siber itu marak terjadi gitu, tapi ini kami ingatkan kembali sekali lagi gitu ya, memang di tahun 2025 ini sendiri serangan itu yang khususnya cyber risk gitu yang berdampak terhadap cyber risk itu semakin cepat, semakin kompleks, dan risikonya itu kita nggak bisa pindahkan atau transfer gitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di tahun 2005 itu ada 5 jenis serangan yang mungkin sangat hangat gitu ya. Dimana kalau kita lihat ini jenis-jenis serangannya itu cukup bervariasi dan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan data gitu. Kalau kita lihat sebagai contoh gitu ya, di sini ada AI power attack gitu, di mana sebenarnya insidennya ini eh, bersumber dari penggunaan AI itu sendiri. Kemudian juga ada rise of
insider threat, di mana sebenarnya ini adalah mungkin dampak dari pengelolaan tata kelola yang tidak baik dalam sebuah organisasi begitu Bapak Ibu, di mana mungkin ada akses-akses yang tidak dikelola dengan baik sehingga dari pihak-pihak internalnya bisa mengakses sesuatu yang tidak seharusnya diakses dan terjadi kebocoran datanya itu marak terjadi di tahun 2025. Dan sebenarnya kalau kita lihat insiden-insiden ini itu tidak terjadi hanya di satu institusi. Kalau dilihat di gambaran yang di map di sebelah kiri di slide, itu sebenarnya ingin menceritakan bahwa sekarang itu kalau terjadi satu kerentanan di satu institusi, itu dapat berdampak ke institusi lainnya gitu ya. Karena tidak jarang sekarang kita menggunakan teknologi yang sama Bapak Ibu. Contoh misalnya, Bapak Ibu pasti aware dengan yang namanya teknologi yang dikeluarkan oleh prinsipal namanya misalnya Cisco gitu ya. Siapa sih yang nggak pakai Cisco gitu, sebuah institusi yang tidak pakai solusi dari Cisco gitu. Mungkin ada, tapi mungkin secara jumlah sedikit gitu ya. Dimana jika terjadi satu kerentanan itu bisa terjadi juga di institusi lain karena menggunakan produk yang sama. Jadi di sini sebenarnya ingin menceritakan kalau ada kerentanan entah itu dari teknologi, entah itu dari tata kelola, itu bisa berdampak ke institusi lainnya karena bisa jadi teknologi yang dipakai sama ataupun teknologi yang kita gunakan atau layanan yang kita gunakan itu terhubung satu sama lain Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya di kita mengelola BIFAS begitu Bapak Ibu, di mana BIFAS itu terkoneksi dengan penyelenggara di Indonesia gitu ya, dimana kalau misalnya terjadi insiden atau ada vulnerability di satu institusi itu bisa berdampak ke institusi lainnya. Jadi di sini sebenarnya menggambarkan serangan itu masih nyata sampai sekarang. Dan yang kedua adalah jika terjadi di satu institusi itu bisa berdampak ke institusi lainnya. Entah itu aspek teknologi yang sama, entah itu mungkin ada layanan yang terkoneksi satu sama lain. Dan di sini juga kami highlight Bapak Ibu, di mana resiko dari cyber ini sebenarnya sekarang tidak bisa ditransfer gitu ya. Dimana kalau kita mengenal dalam pengelolaan risiko itu ada risiko yang bisa kita transfer, ada risiko yang kita bisa cegah misalnya gitu. Nah, cuman dalam konteks cyber ini memang risikonya saat ini sangat sulit untuk ditransfer. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sekarang sudah ada yang namanya asuransi untuk pengamanan cyber gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia sendiri itu belum ada Bapak Ibu. Dan di luar sana pun masih sangat minim. Kenapa ini masih sangat minim? Sebenarnya karena balik lagi tadi, yang cyber ini sangat-sangat tidak bisa diproyeksi atau diprediksi. Yang namanya serangan itu kita tidak bisa menghindar gitu Bapak Ibu. Sifatnya hanya lebih gimana kita menghadapi serangannya. Jadi ini di slide ini kami menceritakan bahwa cyber itu nyata karena semakin hari semakin cepat, semakin kompleks itu, dan resikonya itu tidak bisa ditransfer gitu Bapak Ibu, di mana kita memang harus menghadapinya. Nah ini yang ingin kami sampaikan di slide ini. Kemudian di slide berikutnya, ini kembali kami menggambarkan bahwa tadi sudah kita ceritakan bahwa serangan cyber itu nyata gitu Bapak Ibu ya. Ini di gambar yang di sebelah kanan, ini mungkin agak pecah. Sebenarnya di sini data yang kami dapatkan dari salah satu sumber gitu dari IMF, di mana sekarang cyber itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang. Di luar sana itu ekosistemnya sudah nyata Bapak Ibu, di mana kalau dicek nanti di slide Indonesia mungkin bisa dicek dari sumber datanya di IMF gitu ya. Di sini menceritakan bahwa sekarang itu cyber sudah menjadi ekosistem. Di luar sana itu sudah ada yang menjual jasanya secara terpisah, jasa untuk attack-nya. Ada yang menjual jasa infrastrukturnya saja sudah ada. Ada yang menjual jasa untuk data yang diambil kemudian mau disimpan itu ada sendiri, di mana mereka sebenarnya juga saling terhubung Bapak Ibu. Jadi sekarang itu kalau kita punya uang lah misalnya gitu ya, dan kita mau menargetkan entah itu satu orang atau satu institusi, sangat gampang sebenarnya di luar sana untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan jasa untuk melakukan tag gitu Bapak Ibu. Ini adalah gambaran nyata memang di luar sana pun cyber itu semakin merajalela. Jadi teknologinya semakin berkembang, tidak hanya untuk kita sebagai pengguna, tapi untuk mereka yang melakukan tag itu juga semakin berkembang dan mereka bisa bangun satu ekosistem yang nyata. Nah ini kalau mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang suka baca-baca artikel ini, nanti bisa dicek contoh-contoh grupnya gitu Bapak Ibu. Contoh yang terakhir kita pernah kena ransomware itu juga dari salah satu ekosistem yang di luar sana ada, ekosistem cyber di luar sana ada, mereka menggunakan jasa dari salah satu grup ransomware begitu. Nah kemudian di gambaran yang di bawah ini statistik mungkin tidak begitu besar ya. Ini sebenarnya ingin menggambarkan secara tren itu sebenarnya data serangan itu tiap tahun semakin meningkat. Nah di mana di bawah itu bisa kita lihat sebenarnya dari total serangan ini sebenarnya 58% itu menargetkan di financial sector Bapak Ibu. Kemudian juga
7%-nya itu sebenarnya nation state actor, di mana nation state actor ini sebenarnya adalah jenis serangan yang mungkin secara modus gitu, secara motifnya itu adalah eh, geopolitikal lah, mungkin dari satu negara mempunyai isu dengan negara lain, nah mereka membayar si ekosistem tadi untuk melakukan tag. Nah itu sudah cukup sering terjadi, dan ini di tahun dari data yang berkembang ini total 7%-nya merupakan jenis serangan yang motifnya itu nation state actor, Bapak Ibu. Kemudian juga dari ekosistem dari serangan ini dampaknya sebenarnya bisa kita lihat bahwa berdasarkan serangan-serangan yang terjadi ini itu mayoritas mengakibatkan kebocoran data. Di mana kalau kita lihat dari kebocoran data ini dampak kerugiannya secara biaya itu rata-rata hingga 4,44 juta USD per insiden dampak kerugiannya. Kemudian juga bisa kita lihat kalau di bawah yang average cost ini kita bisa sama-sama lihat dari beberapa serangan yang terjadi, 1 dari 6 serangan itu terkait dengan AI. Entah itu kita mungkin menggunakan chat GPT, kita upload file, kemudian nanti ada file sensitif atau kredensial di situ. Nah itu salah satu contohnya. Jadi di sini 1 dari 6 insiden itu merupakan insiden yang berkembang dari pemanfaatan AI gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat di pojok kanan itu ada unrecovered organization gitu ya. Jadi dari data di tahun 2025 yang kami impun itu sekitar 65% insiden yang terjadi itu tidak berhasil recover ke posisi semula gitu ya. Jadi terjadi insiden, mereka layanan terganggu, bisa mereka coba perbaiki, recovery, itu secara data 65%-nya tidak berhasil recovery sampai ke posisi layanan semulanya gitu ya. Nah ini gambaran-gambaran Bapak Ibu bahwa sebenarnya di luar sana nyata, dan ini ada sumber datanya yang bisa nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Ini kami tampilkan juga di bawah sebagai referensi. Nah ini sebenarnya ingin menggambarkan balik lagi menyambung dengan slide yang tadi bahwa serangan itu nyata dan dampaknya itu lumayan mempengaruhi layanan sebuah institusi gitu ya. Nah ini gambaran-gambaran saja. Nah kemudian di slide berikutnya ini juga balik lagi gitu ya, ingin menggambarkan lagi bahwa sekarang itu insiden yang terjadi itu memang secara tidak langsung mungkin kita merasakannya hanya dampak dari gangguan layanan. Tapi sebenarnya tujuan utama dari mereka itu adalah mengambil data-data kita, dan nanti entah itu mereka mencoba tanda kutip memeras gitu ya, dengan data yang mereka punya meminta sejumlah dana. Nah itu sebenarnya umum terjadi gitu, dibalik apapun motifnya di belakangnya gitu. Nah kemudian dari itu kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, kita sekarang di Bank Indonesia sendiri secara pemanfaatan teknologi itu tidak lagi hanya on-premise gitu, tidak hanya yang dikelola oleh sendiri, tapi kita juga sudah menggunakan layanan cloud gitu ya. Berapa ini sebenarnya secara tidak langsung menambah exposure kita di luar sana, di mana attack surface gitu ya, di mana tempat-tempat yang bisa diserang oleh pihak-pihak yang mungkin ingin menyerang itu semakin banyak, entah itu di luar sana, mulai dari teknologi yang kita gunakan misalnya cloud gitu ya, entah itu di internal, itu semakin bervariasi. Nah di sini kalau kita lihat di sumber dari serangan di box yang di kanan atas ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa di tahun 2024 itu yang biru cukup agak muda, itu dari insiden-insiden yang terjadi di sebuah institusi yang menggunakan multi environment itu dari tahun 2024 ke 2025 itu meningkat dari 30% ke 40%. Kemudian juga dari institusi yang menggunakan public cloud itu juga dari 23% meningkat jadi 25%. Dan on-premise ini sebenarnya cenderung menurun. Tapi sekarang trennya mungkin sudah semakin banyak orang menggunakan cloud sebenarnya gitu ya Bapak Ibu di luar sana, tergantung mungkin kebijakan dari institusinya ataupun di negaranya gitu. Nah untuk private cloud sendiri itu meningkat gitu. Jadi sebenarnya di sini ingin menggambarkan penggunaan private cloud itu juga sebenarnya secara kenyamanan mungkin kita lebih nyaman, tapi mungkin secara attack surface itu malah semakin bertambah gitu ya, di mana celah-celahnya yang mungkin diserang itu semakin bertambah. Dan kemudian di sini juga 31% ini sebenarnya ingin menceritakan dari data yang kami dapat di tahun 2005, itu 31% insidennya itu melibatkan kayak gitu. Mungkin secara persentase nggak gede gitu ya Bapak Ibu ya, tapi sebenarnya ingin menggambarkan cara porsi ternyata penggunaan AI untuk melakukan serangan itu cukup besar gitu, dan itu hanya di tahun 2025 gitu.
Dan di angka 276 ini sebenarnya ingin menceritakan identification period itu ternyata cukup panjang. Maksud identification period ini adalah di saat satu attack gitu yang terjadi dan masuk ke sebuah institusi dan datanya itu ternyata breach gitu ya, diambil oleh pihak penyerangnya, diekspos keluar. Itu masa atau periode kita untuk mengetahuinya itu dari rata-rata data yang kita dapat itu 276 hari Bapak Ibu. Jadi 276 hari itu berapa bulan? Dibagi 30 sekitar 9 bulan, berapa? 270 bagi 3, ya 9 bulan gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan sebenarnya dari satu serangan masuk, misalnya mereka berhasil masuk ke dalam sistem kita gitu ya, sampai akhirnya kita berhasil mengetahui aware bahwa data itu ternyata sudah diambil dari data yang kita dapat itu rata-rata butuh 276 hari. Jadi periodenya cukup panjang gitu ya. Sementara kalau kita kaitkan dengan, kalau kita lihat yang di pojok kiri bawah ini, dengan adanya AI, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, itu sebenarnya untuk melakukan serangan itu mereka nggak butuh waktu yang panjang. Ini sebenarnya bisa kita bandingkan di sini, ingin menceritakan dulu itu mungkin dengan cara yang cukup konvensional, satu attack itu membutuhkan 2 hari gitu ya Bapak Ibu. Nah tapi dengan adanya AI ini sebenarnya rata-rata serangan itu cuma membutuhkan 25 menit saja. Nah jadi kalau kita kaitkan waktu yang dibutuhkan dengan untuk membuat serangan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa data kita sudah bocor itu sangat jomplang gitu Bapak Ibu. Jadi ini menggambarkan sebenarnya pentingnya bahwa kita tuh aware gitu ya, untuk pengelolaan data itu sangat penting gitu. Dan di grafik di diagram yang di bawah ini SAS as the primary factor. Jadi SAS ini mungkin contoh sehari-hari kita menggunakan ChatGPT gitu ya Bapak Ibu, ChatGPT, Gemini misalnya gitu, Copilot. Nah mungkin saya yakin kita semua sangat terbantu sebenarnya dengan adanya ChatGPT gitu ya. Cuman ada hal yang mungkin perlu kita sama-sama hati-hati Bapak Ibu. Contoh beberapa waktu lalu sebenarnya bahkan ini di departemen kami sendiri gitu ya, lagi ngobrol gitu sama teman, terus dapat dispo baru temannya dan dia langsung aja dari memonya dia langsung taruh ke ChatGPT gitu ya. Tolong buatkan memo tanggapan dari memo ini dengan data ABC. Nah, mungkin kalau untuk membuatkan mungkin masih oke gitu, tapi kita lihat lagi data di dalamnya apa sih gitu. Nah, pas kita lagi ngobrol, kita lihat data yang di dalam itu data yang cukup sensitif gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya penggunaan ChatGPT itu satu sisi betul mungkin bisa membantu, tapi yang perlu kita perhatikan adalah data yang kita upload ke situ, apakah data yang sensitif atau data yang memang umum gitu ya, dimana mungkin kalau datanya umum ya kita upload, kita gunakan, nanti saat outputnya keluar ya kita olah lagi gitu ya, dimana mungkin yang penting kita dapat kerangka pikirnya, dapat frameworknya, nanti kita olah lagi. Nah mungkin itu cara penggunaan yang baik gitu, tapi itu salah satu contoh yang tadi mungkin tidak bisa kita tiru ya Bapak Ibu. Karena kenapa saya bilang tidak bisa ditiru, di diagram ini sebenarnya menggambarkan yang start as the primary factor ini persentase bahwa kalau insiden yang terjadi, ini data di tahun 2025, 29% data itu, dari data itu 29% itu bersumber dari penggunaan SAS AI gitu ya, contoh ChatGPT tadi sebenarnya gitu ya. Dan ini variasinya 29% itu dari penggunaan SAS platform yang mungkin itu dari pihak ketiga. Kemudian yang 26% itu adalah penggunaan SAS itu yang ada di internal sendiri gitu ya. Misalnya ada satu company atau satu institusi membuat platform menggunakan AI, nah terjadi kebocoran di situ. Kemudian ini kalau kita lihat yang open source ini 26% gitu ya, dimana kalau yang tidak berbayar biasanya platform-platform yang menggunakan AI itu mereka tidak memberi jaminan kepada kita gitu ya, datanya aman atau tidak. Nah itu 26%-nya terjadi dari platform-platform seperti itu Bapak Ibu. Nah ini gambaran-gambaran bahwa sebenarnya dari data yang dihimpun, balik lagi, attack itu nyata, dan kalau dikaitkan dengan AI sekarang lagi marak, itu cukup lumayan proporsi insiden yang terkait dengan AI. Berikutnya, nah kita lanjut Bapak Ibu, berikutnya tadi di awal saya sudah sempat singgung gitu ya, dimana kalau insiden itu sebenarnya berpotensi lateral gitu ya, kalau terjadi di satu tempat berpotensi mengganggu ke tempat lain, bahkan mungkin sistemik gitu ya. Di sini sebenarnya gambaran Bapak Ibu bahwa sebenarnya
kalau terjadi sebuah insiden itu ada risikonya insiden itu mengakibatkan transmisi risiko ke tempat lain gitu ya, dimana kalau sebenarnya standar awalnya, dasar awalnya gitu, kalau terjadi sebuah insiden itu pasti ada salah satu atau bahkan tiga-tiganya gitu yang terganggu, yaitu confidentiality datanya, integrity, atau availability dari layanannya gitu. Nah, biasanya kalau terjadi sebuah insiden, hal awal yang mungkin terdampak itu tiga ini gitu ya, CIA biasanya kita nyebutnya gitu, confidentiality, integrity, availability. Nah, dari tiga ini, kalau salah satu terjadi saja gitu ya, di mana mungkin layanannya terdampak, itu bisa mengakibatkan sebenarnya loss of confidence gitu ya, di mana bisa jadi kita kehilangan kepercayaan publik. Kita mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham gitu ya, kalau misalnya contoh insiden terjadi di sebuah bank, bisa jadi itu berdampak ke trust nasabahnya ke bank itu gitu ya. Nah, itu sebagai satu contoh. Kemudian juga uh, lack of substitutes gitu ya, di mana kalau misalnya contoh, balik lagi tadi saya sudah cerita di awal, contoh penggunaan Cisco biasanya gitu ya, concentration risk ini cenderung ke penggunaan satu teknologi yang digunakan oleh banyak institusi secara sama gitu ya. Nah, di mana kalau misalnya terjadi pada Cisco tadi misalnya gitu ya, dan itu vulnerability-nya sama dan terjadi di beberapa institusi, itu bisa berdampak sistemik juga. Kemudian interconnectedness gitu ya, di mana yang tadi sudah sempat saya singgung, kalau terjadi misalnya di BI dan yang terjadi yang terdampak itu IFAS, bisa kita bayangkan gitu ya, siapa-siapa saja yang terdampak dari insiden itu. Bahkan kalau kita tarik lebih luas, itu bisa berdampak ke financial sector, dan juga mungkin bisa jadi berdampak ke sektor-sektor lainnya selain sektor finansial gitu. Mungkin bisa jadi mempengaruhi entah itu penyaluran bahan bakar, entah itu mempengaruhi ke sektor kesehatan gitu dan lain-lainnya gitu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya transmisi risiko ini bisa juga terdampak dari kalau kita mengelola sistem informasi tidak dengan baik. Contoh nyatanya mungkin ini kami di grup KKS itu sering gitu Bapak Ibu yang menerima undangan dari Satker, dari KPW, entah itu dari KP gitu ya, Satker KP, Pak, Mas, kami ada sistem informasi baru, kami sudah jadi nih, sudah kami kembangkan. Kira-kira ini boleh nggak kami publish? Kami menggunakan domain BI. Nah, kira-kira ini praktek yang aman nggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, itu sebenarnya tidak aman gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi itu menggunakan infrastruktur yang tidak dikelola oleh BI gitu ya. Bisa mengakibatkan kita tuh nggak bisa monitor aset-asetnya gitu ya. Dan kita juga tidak bisa beri jaminan itu memang menggunakan standar pengamanan yang sesuai standar BI gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ingin menceritakan bahwa kalau ada silo gitu ya, sistem-sistem yang dikelola secara silo itu berpotensi resikonya kita tidak bisa kontrol dan bisa berdampak luas gitu Bapak Ibu, bisa berdampak resiko reputasi gitu ya kalau misalnya menggunakan domain BI misalnya gitu. Kemudian juga Franken platform gitu. Franken platform ini sebenarnya istilah yang digunakan kalau misalnya tambal sulam gitu Bapak Ibu. Rasanya mungkin di BI itu kita sering terjadi gitu ya. Jadi mungkin udah ada aplikasi A, datanglah top down gitu ya, arahan kamu harus mengembangkan aplikasi A ini dengan fitur X, Y, Z. Nah, sementara mungkin sistemnya ini belum siap gitu ya. Jadi dengan durasi yang terbatas harus implementasi, mau nggak mau ya udah bikin aja dulu gitu ya, bikin aja dulu dengan kondisi apa adanya, yang penting layanan berjalan gitu. Nah, itu tambal sulam yang dimana mungkin belum memperhatikan kesiapan sistemnya, keamanan sistemnya gitu. Nah, itu berpotensi Bapak Ibu untuk kepengelolaan datanya gitu ya, berpotensi untuk di-attack, datanya diambil karena mungkin entah itu tidak dikelola dengan baik, asal jadi gitu ya, asal tambal sulam. Nah, itu berisiko sebenarnya. Jadi sebaiknya memang kalau ada pengembangan itu kita mencegah yang namanya Franken platform ini ya. Kalau bisa kita mengembangkannya dengan kondisi yang memang sudah ada di dalam peraturan kita gitu ya, melalui DPID, DLS ataupun DIDD. Nah, ini sebenarnya lebih ke gambaran Bapak Ibu ke titik awal serangan hingga dampaknya meluas itu bisa hingga sektor, hingga mengakibatkan gangguan secara sistemik. Nah, berikutnya, di slide berikutnya, ini contoh Bapak Ibu bahwa sebenarnya insiden dan dampak dari insiden itu bisa semakin melebar. Ini contoh-contoh serangan yang kami ambil yang mengakibatkan kebocoran informasi gitu ya. Sebagai contoh yang di Equifax ini di tahun 2017 ini berawal dari adanya vulnerability gitu. Jadi ada satu web, kalau nggak salah ya, satu web aplikasi di mana di sini ada kerentanan yang tidak dikelola oleh institusinya dengan baik,
mengakibatkan kebocoran data, dan ini dampaknya di US itu sekitar 575 juta gitu, mengakibatkan mereka mengharuskan membayar kerugian denda ke pemerintah gitu ya. Itu baru denda, belum lagi dampak recovery-nya gitu ya. Nah itu di luar 575 juta USD ini. Nah contoh lagi, ini di Wirecard, ini bukan dari aspek teknologi tapi dari fraud gitu. Nah ini sebenarnya menceritakan bahwa tata kelola itu penting. Jadi ini di Wirecard ini terjadi di tahun 2020. Jadi ada fraud yang terjadi di mana mereka ini memanipulasi data-data dari Wirecard-nya. Akhirnya mereka memanipulasi dan data itu kalau bisa disimpan di lokal mereka gitu, dan akhirnya mengakibatkan kebocoran data. Dan di sini mereka itu terdampaknya kehilangan investor-investornya, major investornya itu pada cabut, dan akhirnya trustnya juga berkurang gitu ya di financial sector. Dan contohnya yang terakhir ini ada di European Central Bank. Jadi di sini terjadi sekitar tahun 2020 Bapak Ibu, di mana ini dampaknya ini diakibatkan oleh gangguan operasional sebenarnya. Jadi ada satu third party aplikasi gitu ya, pendukung operasionalnya itu terganggu gitu ya, dan akibatnya itu terjadi di beberapa central bank, di mana sebenarnya ini menceritakan balik lagi yang tadi sudah sempat singgung, di mana kalau insiden itu terjadi di satu teknologi yang digunakan oleh banyak institusi, itu dampaknya bisa sistemik. Nah ini terjadi di beberapa central bank di Eropa gitu, dan akhirnya terjadi gangguan layanan, dan mungkin sudah bisa Bapak Ibu bayangkan dampaknya ke sistem keuangan gitu ya. Nah berikutnya, tadi kita sudah cerita banyak tentang risiko-risiko gitu Bapak Ibu, apa yang mungkin terjadi gitu. Nah di sini sebenarnya ingin menggambarkan pentingnya sebuah institusi itu mempunyai risk appetite Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah lebih ahli juga bahkan mungkinnya, di mana dalam pengelolaan risiko itu penting adanya risk appetite, di mana risk appetite itu kita tahu di titik mana sih kita perlu mengamankan, dan di titik mana mungkin kita bisa menerima risikonya gitu ya. Di mana itu biasanya datang dari top level gitu ya. Dalam pengelolaan risiko itu penting adanya risk appetite, dan nanti kita perlu identifikasi gitu ya, kira-kira risiko apa yang ada. Kemudian juga kita lakukan assessment, kita treatment risiko-risikonya seperti apa, dan nanti kita lakukan berkala monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah tujuannya sebenarnya kita punya risk appetite dan pengelolaan risiko ini supaya sebenarnya align gitu ya. Kalau kita berbicara data, data apa sih yang kita kelola gitu ya, data apa yang memang kita anggap sensitif, data apa yang kita klasifikasikan sebagai umum. Nah dari klasifikasi tadi, bagaimana sih pengelolaannya, kita mau atur seketat apa sih pengamanan data yang tadi terklasifikasi secara sensitif ataupun secara umum gitu. Nah ini sebenarnya ingin kaitannya ke sana Bapak Ibu, supaya semuanya itu align gitu ya, supaya align dengan apa yang diinginkan oleh institusi gitu. Nah ini sebenarnya gambaran umum saja dari pengelolaan risiko. Nah kemudian di slide berikutnya, ini kita mau cerita sedikit gitu ya. Seperti KKS itu mungkin sering dapat keluhan gitu ya. Alah ketat banget sih pengamanannya, buat akses ini susah, akses itu susah gitu ya. Nah, sebenarnya di slide ini ingin menggambarkan Bapak Ibu bahwa eh, kita itu sebenarnya dihadapkan dengan pilihan gitu ya, di mana sih kita harus menyimbangkan antara pengamanan dengan kenyamanan, dan kita juga melihat aspek risikonya gitu ya. Kita perlu melihat, kalau di gambaran kali ini kan sebenarnya kita perlu lihat titik tengahnya lah gitu ya, di mana kalau kita mau risiko yang tinggi itu tidak diamankan secara baik, ya ada cost yang perlu kita siapkan juga gitu ya, di mana memang itu semuanya saling berhubungan. Kalau risikonya tinggi dan kita mau terima risiko yang tinggi tadi tanpa pengamanan yang ketat, ada juga cost yang harus kita pertimbangkan. Nah ini sebenarnya ingin memberikan gambaran bahwa sebenarnya eh, sekarang itu risiko cyber gitu ya, dengan banyaknya insiden kebocoran data, insiden gangguan layanan, setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai 2025 itu eh, proporsi dari risiko cyber dalam sebuah institusi itu semakin meningkat Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya mungkin risiko cyber itu dianggap ya udahlah embedded dalam risiko teknologi saja gitu ya. Nah sekarang itu bergerak dari tahun 2022, kalau kita lihat 12% gitu ya, dari 100% proporsi risiko 12%-nya itu risiko cyber. Sementara sekarang di tahun 2025 dari data yang kita dapat dari data para CISO ya, ini CISO Juni, kita dapat datanya itu 19% dari 100% risiko itu sudah menjadi proporsi dari risiko cyber. Dimana balik lagi yang tadi gitu ya, kita perlu menyimbangkan gitu antara
titik nyaman, titik dampak gitu ya, yang mungkin bisa kita tolerir dengan risiko yang kita punya dengan apa yang harus kita lakukan dari kontrol keamanan. Jadi kita perlu melakukan proteksi, detect, dan juga kita harus siapkan rencana recovery-nya. Nah, berikutnya dari yang kita sudah tadi misalnya lakukan risk assessment, kemudian kita sudah lihat juga tadi proporsi bahwa cyber risk itu setiap tahunnya meningkat. Ini memberikan gambaran juga bahwa bisnis risk itu ya, baik itu arahan bisnis dari sebuah institusi itu kita perlu melakukan pemetaan gitu ya, dan juga data life cycle ini kita harus jelas Bapak Ibu, mulai dari data yang kita terima, mulai dari datanya kita simpan, mulai dari datanya kita share, kita harus jelas semua pemetaannya gitu ya. Dan kemudian juga kita harus melakukan assessment terhadap risiko dari setiap datanya. Misalnya kita sudah klasifikasi datanya, mana yang sensitif, mana yang umum gitu, mana yang publik gitu ya. Nah, kita harus bisa memetakan data-datanya itu secara jelas. Nah, dari kita sudah melakukan pemetaan, kita punya bisnis risk strategi dan juga punya data life cycle yang jelas pemetaannya, kita perlu melakukan pengamanan melalui fokus and balancing terhadap kontrolnya gitu ya. Jadi kita harus punya pengaturan di internal bagaimana sih kita mengolah data, dan dari data yang ada di sistem itu kita harus punya kontrol-kontrol pengawalannya. Misal sesimpel dari MFA, mulai dari enkripsi gitu. Nah, itu harus jelas, dan itu kalau bisa tidak hanya di aspek teknologi Bapak Ibu, karena balik lagi tadi sebagai contoh di sebelumnya tidak hanya dari teknologi gitu ya, titik awal kebocorannya. Jadi aspek people perlu kita kontrol, aspek proses perlu kita kontrol, teknologi perlu kita kontrol. Jadi pengaturannya perlu ada, tata kelolanya perlu ada, dan juga dari sisi teknologinya juga harus memadai, dan teknologinya juga harus dikelola dengan baik begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, nah dari tadi yang sudah kita singgung juga mengenai fokus and balancing di kontrol dan polisinya, di sini ingin memberi gambaran sedikit Bapak Ibu bahwa ya ketutupan ini. Nah, pentingnya Gen AI security ini ya, ini tadi sudah sempat saya singgung supaya bagaimana kita melakukan prompt, bagaimana kita melakukan upload file ke dalam si Gen AI itu sangat penting kita perhatikan gitu. Jadi penting sebenarnya, setahu saya juga kita lagi dalam proses penyusunan ketentuan terkait pengelolaan AI juga di BI gitu ya, kalau salah teman-teman DPID dan DDD lagi menyusun. Nah, di sini kita penting untuk perhatikan dari risiko-risiko yang tadi sudah diceritakan di awal, bahwa penting untuk tanda kutip berhati-hati gitu ya, di mana apapun yang kita lakukan dengan AI itu tidak main-main gitu ya. Bisa berdampak sistemik kalau kita tidak berhati-hati. Mungkin contoh kasus tadi sudah sempat ceritakan, dan pendekatannya juga kita bisa melakukan yang namanya zero trust gitu ya, untuk memanage data-data yang ada gitu ya. Dan itu zero trust ini mungkin kalau Bapak Ibu rasanya sudah pernah dengar juga, prinsipnya adalah sebisa mungkin kita tidak percaya pada siapapun yang mengakses sistem itu. Untuk membuat kita percaya, kita harus memberikan akses yang tervalidasi dan terverifikasi, dan prinsipnya itu least privilege Bapak Ibu. Jadi least privilege itu adalah kita meng-assign orang yang tepat ke data yang memang di-assign ke dia gitu ya. Jadi misalnya saya sebagai pengelola informasi ya, saya harus clear ke sebuah platform itu saya hanya boleh mengakses menu apa saja, dan di menu itu data apa saja yang bisa akses itu harus terdefinisi dari awal. Dan kalau memang saya tidak bisa mengakses data ini, saya tidak berikan akses ke area itu. Nah, itu prinsip zero trust dan least privilege tadi. Dan juga selain yang tadi teknologi perlu dikuatkan, data literasi dan driven culture ini juga perlu kita kembangkan. Mungkin awareness ya, lebih ke awareness Bapak Ibu, di mana kita perlu paham data apa sih yang kita pegang, data ini boleh nggak sih dipublish gitu. Nah, itu perlu kita kuatkan bersama-sama dalam pengelolaan data Bapak Ibu. Nah, di slide berikutnya, ini sebenarnya apa yang perlu kita lakukan dari sisi pengamanan informasinya. Nah, ini mungkin tidak spesifik nama-nama teknologi yang ada di BI, tapi ini target state kita kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita divisinya itu kita kaitkan dengan Integrated Digital Central Bank, Integrated Digital Technology, dan juga Integrated Digital Payment System and Finance. Ini selaras dengan arahan kita di BI dan beberapa misinya, di mana dari arahan-arahan ini kita punya prinsip-prinsip pengamanan gitu ya. Prinsip-prinsip pengamanannya di sini ada sekitar 10 Bapak Ibu. Ya, 10 apa 11 ya, 11. Di sini ada secure and compliant by design, dan risk-based approach yang tadi kita singgung di awal juga. Kemudian kita sebisa mungkin itu mendesain satu pengamanan yang sifatnya bisa digunakan untuk
beberapa use case yang sama gitu ya, design one, use many, kemudian juga perlu kita mengamankan weakest link-nya gitu ya, weakest link di dalam ekosistemnya, dan beberapa prinsip pengamanan lainnya, di mana target state-nya itu adalah kita punya pengamanan keamanan yang dikelola dengan baik melalui tata kelola yang baik gitu ya, entah itu dari polisinya dan proses juga. Dan secara pengamanan sebenarnya di kita sendiri, BI itu sudah dikelompokkan sesuai dengan best practice yang di luar sana juga Bapak Ibu, di mana kita mengelompokkan pengamanan identity dan akses itu menggunakan user access management, privilege access management gitu ya. Nah ini beberapa kontrol-kontrol yang kita punya. Kita juga punya security operation center di DLDS. Dari application security kita mengamankan dari tahapan awal mulai pengembangan sampai nanti sudah implementasi, dan operasionalnya juga kita amankan, dan juga infrastrukturnya mulai dari area network, dari infrastruktur lainnya, endpoint gitu ya, server kita amankan menggunakan teknologi yang ada. Data security, kita punya data classification, nanti mungkin ada jelasnya dari teman-teman BIDD juga. Kita punya teknologi data loss prevention, Bapak Ibu, sebagai contoh simpelnya mungkin USB portnya di blok gitu ya, flash disk nggak bisa nyolok, walaupun ada yang nakal mungkin minta-minta ke SOC gitu ya, minta dibukakan, tapi bisa mungkin kita coba sapu bersih terus. Itu tujuannya untuk menghindari kebocoran data juga, dan juga kita mengamankan hal-hal lainnya seperti share service gitu ya. Ini mulai dari service yang dilakukan bersama, ini kita coba amankan juga. Teknologinya nanti mungkin di materi IHT lainnya detailnya bisa kita jelaskan, tapi ini kurang lebih menggambarkan bahwa mengamankan informasi itu banyak aspek yang kita amankan gitu Bapak Ibu. Mulai dari identity sampai yang di ujung sana semuanya kita amankan dengan tata kelola yang baik. Nah ini sedikit gambaran. Kemudian di slide berikutnya, tadi saya sudah sempat cerita Bapak Ibu ya, kita sudah memetakan risiko, kita punya data klasifikasi, lalu apa sih yang perlu dilakukan gitu. Nah ini kalau dilihat di bagian sebelah kanan ini sebenarnya pentingnya kita memetakan risiko-risiko yang ada di sebuah organisasi gitu ya. Dalam halnya pengolahan data, ini kita perlu memetakan risiko data yang kita punya itu apa, risiko dalam life cycle data kita itu apa gitu. Setelah kita petakan, di bawah kita perlu melakukan data classification. Kita perlu membuat kira-kira dari pemetaan data yang ada, kontrol apa yang perlu ada, kita petakan gitu ya. Nah setelah semuanya kita petakan, di sisi sebelah kiri ini sebenarnya gambaran umum yang sebenarnya kita lakukan bersama gitu Bapak Ibu untuk pengamanan informasi. Kalau kita lihat di sini ada layer yang di tengah, yang layering seperti lapisan bawang gitu ya. Nah ini sebenarnya ingin menggambarkan data itu ada di titik paling dalam Bapak Ibu, di mana data itu diakses. Kalau misalnya taruhlah satu attacker gitu ya, yang menyerang, sebenarnya banyak layer yang perlu dia tembus sampai bisa dapat mengakses datanya gitu ya. Jadi kita melakukan pengamanan dari aspek usernya, kita gitu ya sebagai pengguna, kemudian perangkatnya gitu ya, mungkin laptop kita sebagai contoh nyata, laptop kita itu kita amankan. Dari sisi network itu juga kita amankan, misalnya ada website-website atau URL yang tidak bisa diakses, itu sebagai salah satu contoh umumnya. Kemudian juga dari sisi workload gitu ya, dari sisi entah itu server dan kawan-kawan dari platform yang kita gunakan, baru nanti datanya pun juga kita amankan. Nah dari layering ini pun sebenarnya di luaran kita juga melakukan pengamanan menggunakan security intelligence. Contoh di internal sendiri, kami itu menggunakan satu platform threat intelligence Bapak Ibu, namanya recorded feature gitu ya. Jadi kalau terjadi kebocoran data ataupun data kita terekspos lah di luar sana, di dark web misalnya gitu ya, dari platform threat intelligence kita recorded feature itu biasanya mereka kasih notif ke kita, oh ada potensi kebocoran di A, datasnya si user A, passwordnya gitu ya, lengkap biasanya. Jadi kalau misalnya jadi kebocoran, misalnya data saya gitu ya, Pascal bocor di data taruhlah Tokopedia gitu ya, nah itu sebagai contoh recorded feature ini bisa memberikan alert ke kita, dan nanti biasanya kita akan validasi ke usernya dan nanti minta usernya untuk segera ganti password. Nah itu salah satu contoh menggunakan security intelligence kita. Nah juga pentingnya kita juga mengklasifikasikan aset kita itu dari strategi, kritikal, dan juga umum gitu ya. Nah sebenarnya cara praktek pengamanan kita itu sudah punya standar konfigurasi aset ya, maksudnya standar konfigurasi aset. Jadi di situ tuh teman-teman DPID sudah menerbitkan satu standar gitu, di mana setiap aset yang terkelompok ke klasifikasi strategik, sistemnya harus seperti apa, operasionalnya seperti apa, dan pengamanannya harus seperti apa gitu. Jadi kita sudah punya standar. Kebetulan kita juga
lagi menggali lagi gitu ya, sedang membuat katalog pengamanannya juga supaya bisa memperkuat yang tadi standar konfigurasi aset lebih granular lagi Bapak Ibu. Dan juga di sini kita punya banyak aspek lain lah yang mungkin dari sisi operationnya kita punya security operation center. Jadi operation center. Jadi ini gambaran sebenarnya secara high level gitu ya, apa yang kita lakukan di pengamanan informasi. Nah di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini sebenarnya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu, ini jadi salah satu kerjaan kami juga gitu ya di GKKS, bahwa ternyata di nasional pun pengamanan informasi itu dan dari area siber itu juga sudah menjadi perhatian khusus gitu ya. Bukti nyatanya di tahun 2023 itu melalui Peraturan Presiden Nomor 47 gitu ya, ini Rankam Siber Rencana Aksi Nasional dan Keamanan Siber, di dalamnya itu mencanangkan gitu ya, ada 8 fokus area yang perlu kita laksanakan bersama gitu ya, dari governance, risk management, dan beberapa item lainnya yang tadi sudah sempat saya singgung di awal juga poin-poin besarannya gitu ya, di mana ini menjadi area khusus gitu ya buat pemerintah, menjadi perhatian khusus yang diturunkan juga ke masing-masing sektornya. Nanti di slide berikutnya bisa saya jelaskan. Dan ini Rankam Siber ini, peraturan presiden terkait Rankam Siber ini sebenarnya meminta kita antar sektor itu berkolaborasi untuk mengamankan informasi. Intinya sebenarnya itu Bapak Ibu. Dan kemudian juga bagaimana kita mempunyai satu cyber crisis management life cycle. Jadi kalau terjadi sebuah insiden, bagaimana kita berkoordinasi antar sektor kalau misalnya insidennya itu terdampak ke sektor lainnya. Jadi ini menceritakan bahwa sebenarnya pengaman informasi itu sudah jadi perhatian juga dari pemerintah. Nah di slide berikutnya, melalui Perpres juga nomor 82 tahun 2022 itu tentang pelindungan informasi vital, di situ semakin jelas lagi gitu ya, di mana sektor keuangan itu kita bahkan disebut BI dan OJK itu disebut sebagai institusi yang menjadi focal point gitu, jadi pembina di sektornya gitu ya, di mana di Perpres itu sebenarnya sudah dibagi di Indonesia itu ada 8 sektor vital gitu ya, infrastruktur informasi vital yang terdiri di 8 sektor vital, di mana itu kita keuangan termasuk salah satunya. Dan ini juga tanda kutip memberikan kerjaan gitu ya, sebenarnya bukan kerjaan, tujuannya mengamankan informasi gitu ya. Terdampak ke kita juga, kita harus mempunyai berapa turunan aktivitas gitu ya. Jadi di sektor keuangan itu kita harus punya kerangka kerja dari infrastruktur informasi vital di sektor keuangan gitu ya. Jadi sebagai contoh, kemarin kami berkoordinasi dengan DPID dan beberapa satuan kerja pengawas gitu ya. Kita itu sudah mencoba merumuskan apa sih infrastruktur informasi vital di sektor keuangan, dan akhirnya kemarin mengerucut ke beberapa perbankan dan juga lembaga selain bank gitu ya. Kita sudah mencoba mengelompokkan dan nanti akan segera ditetapkan di tahun ini, dan kita perlu submit ke BSSN gitu ya sebagai yang ditunjuk pemerintah, bahwa di sektor keuangan ada infrastruktur informasi vital dari penyelenggara apa saja. Nah tujuannya nanti kita akan lebih ketat lagi mengamankannya, dan banyak aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan untuk memonitoring pengamanan di beberapa penyelenggara tadi gitu ya. Dan sekarang itu juga kita lagi mengembangkan beberapa aktivitas, entah itu mulai dari capacity building, kita juga lagi ngegodok kita membuat seminar yang kita lagi mencoba mengundang sektor keuangan bareng-bareng dengan OJK. Harapannya kita bisa meningkatkan lagi mobilitas KKS-nya. Kemudian juga dalam waktu dekat kita lagi mengukur maturitas keamanan siber, nanti detailnya mungkin disinggung sedikit dari kerangka pengaturan di teman-teman DPID. Coordination and Collaboration, ini kita lagi membangun bersama tim tanggap insiden siber bersama OJK, tim tanggap insiden siber sektor keuangan. Jadi kalau ada insiden satu bank tuh harapannya banknya cukup lapor ke satu institusi, dan kita nanti saling sharing dan kolaborasi bersama dalam penanganan insidennya gitu, biar enggak dua kali si penyelenggaranya. Dan juga kita di Bank Indonesia sendiri itu punya tim tanggap insiden siber gitu ya, di level organisasi kita punya tim tanggap insiden siber yang isinya itu gabungan dari DLTS, gabungan dari manajemen risiko DMR, gabungan dari Departemen Manajemen Komunikasi juga, dan juga dari Departemen Hukum. Jadi 4 departemen tadi bergabung dalam tim tanggap insiden siber yang ditetapkan di SKGBI juga. Tujuannya nanti kalau ada insiden, tim ini yang nanti berkolaborasi untuk menangani insiden yang dalam skala sudah cukup besar gitu. Nah di slide berikutnya, ini gambaran yang tadi sudah saya sempat cerita gitu Bapak Ibu, bahwa di peraturan yang tadi Perpres nomor 82 itu kita diminta membuat tim tanggap insiden siber. Nah tim tanggap insiden sibernya ini
tiga level Bapak Ibu. Dan paling kiri itu tim tanggap insiden siber nasional, di mana itu dikelola BSSN dan isinya gabungan dari beberapa sektor dan beberapa kementerian lembaga. Nah, itu untuk menghandle insiden yang skalanya nanti sudah berdampak di level nasional gitu ya. Jadi ada thresholdnya, itu diatur juga dalam peraturan presidennya. Dan yang di tengah ini tim tanggap insiden sektor, di mana kebetulan kita di sektor keuangan, isinya itu gabungan dari personil di BI dan OJK. Itu jumlah personilnya ada sekitar gabungan kita kayaknya ada sekitar 60-80 orang gabungan dari beberapa satker di BI dan OJK. Tujuannya itu nanti dalam hal insidennya itu terjadi di infrastruktur informasi vital yang di sektor keuangan, ataupun nanti terjadi di setengah dari jumlah institusi di sektor keuangan, itu nanti insidennya akan ditangani oleh tim tanggap insiden siber sektor keuangan ini, yang isinya tadi BI dan OJK. Dan di level organisasi kita juga sudah ada TTS ya, kita nyebutnya TTS, tim tanggap insiden siber. Di level organisasi juga sudah ada gitu. Nah, ini mungkin gambaran dari tadi yang sudah sempat saya ceritakan. Nah, ini mungkin harusnya slide terakhir habis ini. Mungkin kita takeaways aja sedikit Bapak Ibu. Jadi di awal kita sudah banyak bahas gitu ya, bahwa ternyata pengamanan itu tidak absolut 100% bisa menghindarkan kita dari kebocoran data gitu. Yang perlu kita lakukan adalah gimana kita melakukan pengelolaan risikonya di saat misalnya terjadi insiden, gimana kita menghadapinya. Jadi yang mau saya singgung di sini adalah dengan adanya AI tadi, teknologi semakin canggih dalam melakukan pengamanan itu tidak bisa hanya bergantung di sisi teknologi saja, aspek people-nya juga, dan juga kita perlu mempertimbangkan dari risikonya, apa yang bisa kita tolerir, apa yang tidak bisa kita tolerir, sehingga dapat balancing-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi pengamanan itu nggak 100% hanya dari aspek teknologinya saja juga gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, ini sebenarnya insiden itu tidak lagi hanya dari satu titik saja gitu, terjadi satu institusi ya udah selesai, enggak. Tapi kalau terjadi satu sisi berdampak sistemik, di mana kita harus mencoba menjaganya mulai dari institusi terkecil, dan juga dari aspek kolektivitas gitu ya. Jadi kita harus melakukannya dari risk based approach, dan kita juga perlu melakukannya itu secara layering, mulai dari layer terendah hingga tertinggi, dan juga kita melakukannya secara kolektif, dan juga mungkin bertahap, gak harus langsung bedik semuanya kita amankan, karena mungkin kita juga perlu melakukan pemetaan yang tadi di awal, kita perlu petakan risikonya, baru kita melakukannya secara kolektif. Mungkin itu sharing dari kami DLTS, semoga memberikan manfaat. Berikutnya nanti mungkin izin dilanjutkan oleh teman-teman dari DPD dan DD. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Kalis atas pemaparannya. Tadi kepada Ibu semuanya, perkenalkan saya Mizwar dari DPID. Akan mencoba untuk memaparkan mengenai masalah mitigasi terhadap ancaman dalam risiko-risiko yang tadi disampaikan sama Mas Kalis. Mungkin sebelum ke materi, tadi kita warm up dulu ya. Kira-kira dari pemaparan Mas Kalis, ancaman apa aja yang akan kita hadapi dalam pengolahan informasi? Ada yang paham nggak? Tadi dia ada tiga kata kunci. Ada yang paham nggak? Alasan? Ada yang tahu ya. Tadi Mas Kalis membicarakan mengenai masalah CIA. Apa itu CIA? Karena kalau kita bicara mengenai masalah pengamanan informasi, yang paling utama itu ya tiga kata itu aja sih. Baik dimanapun ya, pertama CIA itu adalah confidentiality, jadi kerahasiaan. Jadi konteksnya adalah kalau kita bicara mengenai masalah kerahasiaan, kita harus menjaga informasi itu agar bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, tadi udah Mas Kalis sudah disampaikan. Risiko apa ya kalau misalkan memang ini nggak dikelola gitu. Tadi istilah ada bocah data. Ada bicara mengenai masalah penyalahgunaan identitas yang mungkin bisa mengarah ke penyalahgunaan hukum gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi keyword yang kedua adalah integrity. Integrity itu adalah kita harus memastikan bahwa data yang kita kelola itu hanya bisa dirubah oleh pihak yang berwenang. Atau mungkin data itu hanya akurat tuh nggak boleh ada yang berubah tanpa ada yang berwenang gitu pasti gitu. Nah, kalau misalkan risiko apa yang akan muncul kalau misalnya itu nggak kita handle, kira-kira apa itu? Pertama, ada manipulasi data. Yang kedua, kita bicara mengenai masalah fraud. Karena banyak sekali kita menggunakan istilah ada penggunaan
data-data yang dirubah tanpa pengaturan otorisasi, sehingga ujungnya adalah fraud gitu ya. Itu yang kita hindari. Yang terakhir adalah availability, ketersediaan. Nah, kita juga harus memastikan bahwa pada waktu kita meminta untuk pengambilan keputusan, kita harus memastikan bahwa data yang dibutuhkan dalam data pendukung itu harus tersedia, gitu. Harus bisa diakses setiap saat. Maka kita, kalau misalkan itu nggak tersedia, kita akan berdampak kepada penghentian layanan seperti itu sih. Nah, kurang lebih seperti itu sih keyword yang dari Mas Pascalis yang disampaikan. Lalu kira-kira dalam rangka pengamanan informasi gitu ya, mungkin kita akan bicara mengenai masalah apa sih bedanya antara data, informasi, antara knowledge gitu ya. Kalau kita bicara data itu angka-angka atau nomor-nomor tanpa ada konteks itu data. Apa mengumpulkan data survei gitu. Tapi kalau udah disampaikan mengumpulkan beberapa survei jadi data itu dikumpulkan hingga ada konteksnya, itu namanya informasi. Nah, sebenarnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan informasi itu gitu. Nah, kadang-kala kalau kita bicara mengenai masalah pengolahan informasi, itu kalau misalnya kita nggak di handle itu akan berdampak kepada reputasi gitu. Misalkan kayak kemarin banyak lah institusi-institusi yang sebenarnya data-datanya bocor gitu. Atau mungkin ini kemarin juga kita mengenai resem. Akhirnya kan ada beberapa yang bisa berdampak juga ke arah hal yang urusan hukum gitu ya. Nah, namun kita bicara mengenai masalah ke arah sana, sebenarnya di global atau mungkin secara framework secara umum itu ada beberapa standar atau mungkin panduan yang harus dapat kita adopsi gitu dalam rangka pengolahan informasi gitu ya. Khususnya dalam rangka pengamanan informasi. Yang pertama nih, nah ini bicara mengenai masalah ISO 2700 gitu. Ini adalah suatu standar yang diterbitkan oleh ISO. Jadi metode ini adalah suatu sistem keamanan informasi yang menjelaskan secara jelas gitu bagaimana manajemennya seperti apa, kontrolnya seperti apa, resikonya seperti apa, dan mungkin ada beberapa teknis yang perlu kita lakukan dalam rangka pengamanan informasi. Nah, di sini memang mungkin Bapak Ibu udah beberapa kali baca gitu. Dan kita mungkin kalau tidak salah kita udah sertifikasi ISO ya, kalau nggak salah ya. Dan setiap tahun kita melakukan sertifikasi untuk semua sistem yang kita kelola gitu. Mulai dari aplikasi BIPAS, mungkin itu udah berapa aplikasi kalau nggak salah ya. Buat per aplikasi ya. Khususnya kita lebih dominan ke aplikasi-aplikasi kritikal gitu ya. Tujuannya adalah kita untuk memastikan yang adanya sertifikasi ISO ini adalah untuk memastikan reputasi kita di stakeholder gitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah ada anggapan bahwa wah B ini ngelola datanya udah nggak benar, wah itu udah reputasi akan mengurangi dampak reputasi kita di Bank Indonesia. Nah ini mungkin secara umum untuk bicara mengenai masalah kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dalam rangka pengamanan informasi gitu ya. Dari sistem ISO ini udah menjelaskan yang diamankan bukan hanya informasi aja. Tadi juga Mas Pascalis bahwa dalam rangka pengamanan informasi itu minimum ada 3 aspek. Pertama, yang pertama prosesnya, yang kedua adalah teknologinya, yang ketiga adalah people-nya. Itu yang harus dikelola. Jadi kombinasi antara itu people, proses, teknologi itu harus kita manage gitu untuk menghindari tadi ancaman apanya yang disampaikan sama Mas Pascalis gitu ya. Nextnya. Lalu ada beberapa framework. Yang kedua adalah PSF. Jadi ini adalah framework bagaimana kita bertahan gitu ya. Bertahan kalau misalkan memang ada serangan cyber gitu. Nah, dari framework ini kita belajar gitu bagaimana apa yang harus kita lakukan tahapannya gitu. Kita pertama di sini disebutkan kita harus mengelola paparan seperti apa. Kita juga harus bicara mengenai masalah identifikasinya. Yang kedua mengenai masalah responnya, proteksinya, identifikasi, dan recovery. Jadi ini adalah suatu framework yang harus dilakukan secara end to end, sehingga kalau misalkan memang ada kejadian pertahanan cyber itu kita bisa bertahan dan kita bisa kembali ke kondisi normal gitu ya. Ini adalah framework yang secara best practice. Yang berikutnya adalah, nah ini adalah mengenai masalah PCI-DSS. Nah mungkin ini adalah suatu standar dalam rangka kita melakukan pemrosesan data gitu ya. Kalau di sini kan memang datanya adalah khusus mengenai data kredit ya. Namun secara polanya itu bisa kita terapkan dalam rangka kita melakukan pengamanan data di Bank Indonesia gitu. Kurang lebih ini juga secara garis besar hampir sama dengan masalah
ISO maupun NIS, cuma ini lebih ke teknis seperti yang F-nya, Bang. Nah, ini berikut yang lainnya ada beberapa best practice. Yang pertama adalah BIS ya, mengenai masalah biaya cyber resilience ini. Ini menceritakan bahwa dia merupakan panduan bagi semua bank sentral. Diharapkan bahwa bank sentral itu harus membuat sebuah regulasi, gitu. Regulasi untuk memastikan keamanan sektor keuangan. BS sendiri itu lebih fokus kepada pengamanan kepada infrastruktur keuangan, gitu. Dan kita tahu bahwa yang dikelola Bank Indonesia kan ada BIFAS, ada BRTJS, itu bagian dari FMI bahasanya gitu. Nah, di situ dari BS ini memberikan panduan kira-kira apa yang harus diatur, gitu ya. Jadi menurut BS itu yang diatur mulai dari tata kelolanya, mulai dari pencegahannya itu ada apa, identifikasi, ada proteksi, ada bicara mengenai masalah identifikasi, terus kita bicara mengenai masalah penanganan itu ada bicara respon sama recovery. Itu yang minimum banget untuk diatur oleh Bank Sentral sebagai guideline baseline awal untuk memastikan keamanan di sektor keuangan, gitu ya. Berikutnya mengenai masalah IMF sendiri. IMF sendiri adalah memberikan concern bahwa meskipun kita melakukan suatu regulasi, kita juga harus ada disertai dengan adanya pengawasan, gitu ya. Artinya bagaimana kita memastikan bahwa institusi di sektor keuangan itu menerapkan apa yang sudah ditetapkan di dalam regulasi itu. Jadi di sini penting, gitu ya. Jadi bagi Bank Sentral setelah dia melakukan pengaturan juga perlu melakukan secara pengawasan. Next, nah sekarang bagaimana mitigasi Bank Sentral dalam rangka pengamanan informasi di sektor keuangan, gitu ya. Nextnya, Mbak. Nah, mungkin sebelum kita bicara ke mitigasi, ini memang Bapak dan Ibu semuanya udah pernah baca ya, namanya Undang-Undang P2SK, gitu ya. Di situ ada semacam delegasi ya, atau apa yang diminta bagi apa, otoritas sektor keuangan. Kalau kita bicara otoritas sektor keuangan kan ada dua ya, kalau di BI di Indonesia itu. Yang pertama adalah OJK sama Bank Indonesia, gitu ya. Yang kedua lembaga itu memiliki kewenangan yang masing-masing, gitu ya. Dalam konteks bicara mengenai masalah keamanan informasi, di sini memang bahwa setiap POSK itu harus menaati apa regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai masalah kewenangan Bank Indonesia, gitu ya, itu kan objek kewenangannya meliputi itu sistem pembayaran, pasar uang dan pasar falas, dan KUPABB, kalau nggak salah seperti ini. Dan ada pihak lain yang diatur dengan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bank sentral perlu mengatur, gitu ya, untuk mengatur keluar maupun ke diri sendiri, gitu. Bagaimana kita menerapkan konsep yang dari best practice sudah disampaikan, kita rangkum dalam suatu regulasi, gitu ya. Yang sebut, nah mungkin secara pemetaan regulasi di sini kalau kita bicara mengenai masalah pengamanan informasi itu banyak, gitu yang mengatur, gitu ya. Kalau konteks nanti bicara mengenai masalah data, penggunaan data pribadi, nanti ya akan sampai yang manis berikutnya. Ini mengatur mengenai masalah bagaimana kita melakukan pengolahan data pribadi, gitu. Karena memang ada beberapa amanah dari undang-undang yang beda, gitu, yang harus kan untuk mewajibkan mengolah data pribadi. Namun untuk bicara mengenai masalah keamanan informasi, ini ada beberapa yang setelah kita menurunkan dari Undang-Undang P2SK, kita sudah menerbitkan dua peraturan ya, yang satu untuk PBI, yang ke eksternal maupun ke internal itu berupa PDG, gitu. Nah, untuk bicara mengenai masalah yang diatur, itu lebih ke menekankan framework ya, kerangka kerja yang harus dilakukan oleh baik itu ke institusi sektor keuangan maupun Bank Indonesia sendiri, gitu ya. Nah, kita juga ada mengeluarkan juga beberapa aturan teknis, gitu ya, dari Bank Indonesia yang menurunkan dari peraturan PBI dan PDI itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana pengaturan keamanan cyber gitu di sektor otoritas yang lain, OJK. Nah, OJK juga sebenarnya sudah menerbitkan mengenai masalah peraturan keamanan cyber, namun secara objeknya mereka hanya spesifik ke bank umum, gitu ya. Nah, kalau kita bicara antara bank umum dengan entitas yang katakanlah PGP, PIP itu kan ada beririsan ya. Nah, itu bagaimana mengaturnya? Apakah memang itu mengacu ke yang PBI kita ataukah OJK? Nah, kalau kita konteksnya seperti itu,
Mungkin kalau misalkan dari beberapa entitas yang mungkin Bapak Ibu yang ada sebagai pengawas gitu ya, ya itu mungkin itu disisikan kewenangan. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah dalam hal entitas itu diberikan izin gitu ya, oleh Bank Indonesia, maka dia harus patuh gitu ya. Tapi ada juga entitas yang diberikan oleh izin Bank Indonesia, jadi mereka harus ada dua kepatuhan, OJK iya, ke BI juga iya gitu. Karena memang secara undang-undang pun kita diberikan kewenangan yang berbeda seperti itu sih. Yang saya, nah kalau kita bicara mengenai regulated reform, posisi pengaturan KKS itu ada di mana sebenarnya gitu ya. Nah kalau kita bicara mengenai masalah, ada istilah kalau bicara sistem tata kelola Bank Indonesia itu ada istilah kepala, leher, perut gitu ya. Nah mungkin kalau kita bicara mengenai PBKKS itu dia ada di eh, levelnya di BKBI gitu ya. Kalau konteksnya untuk yang PDG-nya itu di BKK kelembagaannya. Yang disebut. Nah mungkin secara pengaturan yang telah kita terbitkan gitu sejak 2024 gitu, kita udah menerbitkan satu PDG undang internal ya, ada PDG nomor 9 tahun 2024. Itu eh, bicara mengenai masalah bagaimana kita mengelola kita sebagai eh, penyelenggara FMI maupun non FMI gitu ya. Itu diturunkan melalui PDG intern KKS nomor 37 tahun 2024 gitu ya. Dan PDG intern untuk KKS yang 38 gitu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca dari PDG ini melalui yang bisa diakses melalui LMS gitu ya, secara garis besar bahwa di sini adalah memberikan panduan kepada semua entitas baik ke internal maupun eksternal, bagaimana kita menerapkan eh, pengembangan informasi khususnya di sektor keuangan gitu. Yang sebut. Nah mungkin kurang lebih karena ini waktunya udah 9.14 ya. Saya mungkin agak cepat aja ya, mungkin secara frameworknya. Mungkin kalau kita bicara mengenai masalah berdasarkan dari pemaparan framework yang di awal, gitu, secara best practice itu kita sarikan menjadi framework seperti ini gitu. Jadi konteksnya bicara mengenai masalah bagaimana mitigasi pengamanan informasi yang ada dalam sistem informasi gitu ya. Itu kita pertama ada 3 pilar yang pertama minimumnya. Yang pertama adalah pilar tata kelola, pencegahan dan penanganan. Secara garis besar kalau kita bicara mengenai tata kelola itu adalah butuhnya adanya keterlibatan gitu ya, keterlibatan dari manajemen tertinggi untuk memberikan dukungan dalam penerapan KKS itu sendiri di masing-masing institusi gitu ya. Output yang harus mereka hasilkan pertama yaitu mereka harus menghasilkan adanya rencana strategis jangka panjang gitu. Jadi mereka harus menentukan kira-kira tahapan-tahapan apa aja yang harus mereka lakukan dalam rangka pengamanan sistem informasi dan keamanan cyber gitu ya. Terus yang kedua, mereka juga harus menyetujui ketentuan gitu ya, ketentuan-ketentuan yang harus diterbitkan, baik itu yang sifatnya yang prinsipil, strategis maupun yang teknis gitu ya. Sehingga untuk mendukung apa yang kita rencanakan, yang mungkin kita menutupi kira-kira gap apa aja yang perlu kita tutupi dalam penerapan kontrol pengamanan informasi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menjadikan suatu fungsi yang harus menerapkan, menjalankan di Bank Indonesia itu harus ada pembagian kewenangannya gitu. Mulai dari yang melakukan secara manajemen KKS-nya. Kalau di Bank Indonesia, alhamdulillah sekarang ada fungsi khusus ya di KKS itu di DLS gitu ya. Nah, untuk bicara mengenai masalah yang fungsi manajemen risiko cyber itu ada di DMR dan mungkin yang audit itu ada di audit gitu ya. Nah, secara fungsi-fungsi ini harus ada minimum untuk menerapkan KKS. Tanpa adanya tahapan berikutnya adalah setelah kita menerapkan hal tersebut, kira-kira kita juga harus menerapkan sebagai culture gitu ya. Karena kita tahu bahwa eh, kita udah common yang bicara mengenai budaya kerja Bank Indonesia gitu ya. Kita juga sudah memasukkan hal-hal yang implementasi KKS itu ke dalam bagian dari budaya kerja, sehingga kita diharapkan semua pegawai itu udah ada awareness-nya, ada pelatihannya, ada trainingnya gitu. Gak hanya bagi pegawai, tapi juga bagi pihak ketiga maupun pihak yang kita pekerjakan gitu, seperti itu kurang lebih. Nah, kita bicara tentang kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara penjagaan, ini bicara mengenai masalah kira-kira sebelum kita menerapkan kontrol yang akan diterapkan di Bank Indonesia, karena konteksnya, kalau kita bicara mengenai masalah pengamanan informasi yang berdasarkan dari ISO itu adalah based on dari resiko gitu. Resiko apa yang akan kita hadapi.
Maka kita harus mengidentifikasi risiko-risiko cyber apa yang kira-kira mengancam kepada tadi CIA dalam pelaksanaan tugas kita sebagai Bank Indonesia. Terus yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi kira-kira proteksi yang sudah dilakukan seperti apa. Kalau misalkan memang dari proteksi yang dilakukan kontrol itu masih belum maksimal, maka kita juga perlu ditambahkan proteksi yang lain gitu. Sehingga memaksimalkan memitigasi gitu untuk resiko yang akan terjadi. Kita tahu bahwa bicara resiko itu kan nggak bisa dihapus ya, tapi kita bicara mengurangi bahasanya gitu. Karena memang bicara resiko itu dari waktu ke waktu tuh semakin dinamis gitu. Kita bicara mengenai masalah kayak tadi ancaman cyber tuh dari satu waktu ke waktu yang itu sangat sangat kompleks tuh. Yang dulu kita nggak ada istilah mengenai masalah pencurian password dulu, kita lebih advance lagi ke arah sana gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus mampu untuk mendeteksi kira-kira hal-hal yang bisa memicu adanya insiden cyber itu kita harus mendeteksi secara awal sehingga kita bisa memulai gitu kira-kira aksi apa supaya itu tidak terjadi. Dan kira-kira kalau misalkan memang kita sudah tahu sebagai ambang batasnya, thresholdnya itu kita bisa menentukan kira-kira eskalasi apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah ini memang eskalasi itu harus naik ke level atas atau kalau cukup di level teknis gitu ya. Itu kita juga diatur dalam PADG ini gitu. Nah, kalau misalkan memang kalau sudah melakukan pencegahan sudah maksimal, tapi kadang-kadang ada beberapa titik rentan lah, lubang yang kira-kira yang belum kita tutupin ya, maka yang menyebabkan terjadinya cyber katakanlah gitu. Maka kita juga harus melakukan namanya penanganan gitu ya. Karena konteksnya penanganan di sini adalah kita harus berusaha gitu ya. Kalau misalkan memang ada kejadian, kita harus kembali kepada kondisi normal seperti itu sih. Pertama kita harus melakukan upayanya dalam membuat rencana penanganan seperti apa, terus kira-kira mengenai masalah pelaksanaan simulasi juga seperti apa gitu ya, terus penanganan sendiri sama pelaksanaan seperti apa. Nah ini hal-hal yang seperti ini kita atur gitu ya, mungkin mengenai masalah mekanismenya maupun prosesnya seperti apa. Nextnya Bang. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara mengenai masalah apa perbedaan framework antara PBI dan PDG gitu ya. Ini hanya bicara mengenai masalah konteks pengawasannya. Kalau konteks bicara secara kontrolnya sama sebenarnya. Hanya bicara mengenai masalah istilahnya. Kalau kita bicara mengenai masalah konteks ke eksternal, itu menggunakan istilah surveillance gitu ya. Tapi kalau kita bicara ke internal, itu bicaranya oversight gitu ya. Itu sih hanya menggunakan istilah ini sih. Dan konteksnya kalau kita bicara ke internal, itu ada istilah yang namanya penerapan sanksi. Jadi kalau misalkan ada beberapa pegawai Bank Indonesia yang melanggar semua ketentuan yang diterbitkan oleh baik DPD maupun DLDS, baik itu berupa PBI, PDG intern, PDG maupun Juknis, itu akan dikenakan sanksi gitu. Dan sanksinya pun itu akan disampaikan mekanismenya diatur dalam PDG intern tersebut. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah baca, mungkin ya sebatas flashback aja, kira-kira pihak mana aja yang sampai saat ini yang perlu melaporkan bahasanya. Kalau konteksnya PBI itu kan istilahnya kita mewajibkan beberapa entitas yang diatur dan awasi BI itu untuk melaporkan kepada Bank Indonesia bagaimana mereka menerapkan KKS internalnya masing-masing. Karena kenapa? Karena mereka juga selama ini kan sebagai PTL itu pengguna langsung dari infrastruktur Bank Indonesia. Dalam ini kan BIPAS atau mungkin BRTJS. Kalau misalkan mereka nggak menerapkan KKS, itu akan menjadi titik kerentanan yang akan menjadi ancaman bagi sektor keuangan gitu. Sehingga kalau misalkan, karena kita nggak tahu kalau kita bicara mengenai masalah sistem itu kan satu titik kita kena itu akan berdampaknya ke sistemik gitu. Oleh karena itu, ini kira-kira entitas-entitas yang mulai dari PJP, PIP, PSK Kufa, lembaga mendukung pewacara uang Palas, maupun KPB. Ada hal yang agak unik di sini memang. Kalau kita bicara mengenai masalah upah BB gitu kan, memang secara maklumitas sistemnya pun memang agak di bawah dari yang di atas gitu ya. Kalau mereka kan kalau PJP itu udah pasti lah, mereka sistemnya udah high end lah gitu. Karena memang secara alokasi dana untuk sistem itu lebih banyak. Tapi kalau misalkan bicara mengenai upah BB, ternyata kemarin tuh setelah kita melakukan analis kompilasi itu ada beberapa upah BB yang secara fungsinya itu udah menggunakan sistem gitu ya.
Dan itu kalau misalkan mereka udah mengarah ke sana gitu ya, maka mereka wajib lapor ke Bank Indonesia. Tapi kalau misalkan memang mereka masih penggunaannya masih manual, masih sistemnya masih sifatnya kayak mungkin menggunakan laptop, kayak itu nggak perlu wajib lapor. Next, ya, Pak. Nah ini mekanisme apa? Kira-kira berapa menit? Oh, oke. Ini kurang lebih proses bisnis dari PLG KKS gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita mengatur PBI dan PLG KKS ke eksternal gitu, karena memang kita ada kebutuhan untuk memantau gitu ya, memantau penerapan apa namanya, penerapan KKS di industri gitu ya. Dan kita juga ingin mereka mengidentifikasi kira-kira infrastruktur vital apa yang mereka usulkan untuk kita jadikan sebagai IP sektor keuangan gitu ya. Dari data tersebut, Bank Indonesia itu akan melakukan apa verifikasi gitu ya, yang melakukan oleh pengawasan. Karena ini pengawasan itu ada dari pengawasan dari kantor pusat itu dari DSPK, DSSM maupun dari KPWDN gitu ya. Mereka akan melakukan verifikasi laporan yang mereka sampaikan dari penyelenggara. Lalu hasil dari pengawasan itu akan berdampak kepada TIKMI. TIKMI itu adalah suatu parameter yang digunakan untuk apakah dia boleh menjadi penyelenggara langsung atau tidak langsung. Katakanlah misalkan ada suatu entitas yang sekarang dia pengguna langsung, misalkan dia langsung menjadi apa member dari BRPJS, tapi secara dia penerapan KKS-nya kurang maksimal, dia secara skornya rendah, itu ada kemungkinan dia akan didegradasi ke PPL gitu, seperti kurang lebih. Dan ini juga akan berdampak kepada reputasi bank itu sendiri dan mungkin juga service mereka gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti dari hasil data yang dimasukkan itu kita akan melihat nih kira-kira secara penerapan yang snapshot dari tahun 2025 kira-kira mereka tuh secara motivasi di level berapa gitu ya. Apakah dia di level 3 atau level 4 gitu ya. Kalau misalkan dia masih di level 3 kata kita akan membuat namanya peta jalan gitu ya. Peta jalan sektor keuangan. Jadi istilahnya bagaimana kita melakukan pengamanan terhadap IIV di sektor keuangan yang itu akan berdampak kepada sistemik seperti kurang lebih. Nah ini dari data-data tersebut kita juga akan koordinasi dengan BO juga konteksnya dalam hal misalkan kalau misalkan kita juga ada bentuk namanya KPIS sektor keuangan gitu ya untuk mengantisipasi kalau misalkan memang ada insiden sektor keuangan yang berdampak sistemik gitu ya. Nah nanti juga hasil data itu kita juga akan laporkan ke BSSN kurang lebih. Kalau konteksnya kita bicara mengenai masalah laporan insidental ya itu juga karena kita bicara mengenai sistem itu memang sangat sistemik gitu ya dan waktunya sangat cepat. Jadi pelaporan yang kita atur di sini adalah maksimal 1 jam setelah insiden cyber diketahui oleh penyelenggara. Itu harus wajib dilaporkan kepada regulator. Next siapa? Nah ini mengenai masalah laporan-laporan yang disampaikan oleh si penyelenggara. Yang pertama dia itu ada laporan berkala yang terdiri dari laporan kematangan KKS. Yang kedua adalah laporan IIV dan yang kedua adalah laporan insidental itu adalah laporan notifikasi awal dan laporan insiden cyber. Next siapa? Nah ini kurang lebih flow bisnis mengenai masalah bagaimana korelasi antara setelah dia pelaporan dan pengawasan dan hasil akhirnya itu data yang akan dihasilkan itu akan berpengaruh kepada penilaian dari PIKMI dan itu akan dimasukkan ke dalam pusat data. Nah ini untuk sekarang pelaporan yang periode 2025 itu dari penyelenggara kurang lebih dari ada sekitar 392 penyelenggara yang sudah menyampaikan pelaporan gitu ya. Kemarin tuh untuk yang tahun 2025 hanya 3 entitas yang tidak lapor ke masalah itu. Ini akan mereka laporkan ke website pelaporan Bigo ID. Di situ ada modul laporan KKS. Tapi kalau misalkan memang secara sistemnya memang ada kendala, maka mereka akan menyampaikan khususnya untuk yang notifikasi ya kalau misalkan mereka terjadi insiden itu melalui notifikasi melalui WhatsApp gitu ya, itu masing-masing pengawasnya. Nextnya, Mbak. Nah ini korelasi mengenai masalah PDG ini bagaimana kita menggambarkan keterhubungan antara DMP dengan konsep three line defense. Jadi istilahnya bagaimana konteks dari first line melakukan hal apa aja yang kita lakukan, terus yang bicara mengenai masalah second itu ya, bagaimana kita memastikan dalam kondisi normal itu si pihak manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko cyber di Bank Indonesia. Dan yang kedua itu adalah memastikan audit itu memastikan compliance-nya kepada ketentuan yang sudah diatur oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nextnya, Pak.
Nah, ini yang terakhir adalah ini adalah pemetaan bagaimana peran-peran satker dalam penerapan KKT di Indonesia gitu. Ini ada mulai dari DPID, DLDS, DMR gitu ya. Nah, konteks bicara mengenai masalah satker gitu ya. Di sini hanya ada kewajiban untuk melakukan pengamanan dan perlindungan data informasi. Bagaimana caranya yang perlu diingat? Mungkin Bapak dan Ibu bisa baca di PADG Veteran nomor 38 ya, semester lah ya. Di situ ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu dalam rangka melakukan perlindungan informasi. Kalau misalkan memang ada beberapa pegawai yang kira-kira melanggar ketentuan itu, ya itu akan diterapkan sanksi. Mungkin secara mitigasi risiko dalam rangka pengamanan informasi dari ketentuan Indonesia seperti itu, mungkin saja kita akan melakukan pembahasan perlindungan data pribadi oleh Mas Ihsan. Terima kasih Pak Miswar. Lagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Ihsan dari DID. Mungkin saya singkat aja kali ya, tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Mas Kalis dan Pak Miswar terkait dengan cyber security. Mungkin kalau saya akan spesifik untuk membahas terkait dengan bagaimana BI melindungi data pribadi gitu ya. Karena tadi sudah banyak cerita dari Mas Kalis bahwa cyber security ini kan nantinya akan rentan terkait dengan bocoran data gitu ya. Nah, di mana data ini juga di dalam juga sudah tentu ada data pribadi di dalamnya. Dan jika kita sudah ngomongin data pribadi, ini akan ada semacam hak atau semacam apa ya, semacam perlindungan gitu ya. Karena ini di dalam data pribadi ini ada hak dan hak yang perlu dipenuhi gitu ya terhadap sumber data pribadi tersebut. Nah, mungkin sekian tadi dari saya langsung. Jadi kita mungkin masuk ke latar belakang rasionalitas terkait dengan pengaturan perlindungan data pribadi. Jadi sedikit overview. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Khalid dan Pak Rizwan tadi, dengan perkembangan teknologi gitu ya, data ini semakin jadi aset yang sangat strategis gitu ya untuk berbagai macam proyek bisnis termasuk di Indonesia gitu ya. Nah, di Indonesia juga mungkin Bapak ini juga sudah familiar dengan apa namanya pengolahan data gitu ya, dan tidak jarang juga melibatkan data-data pribadi gitu ya untuk melakukan dan juga analisanya. Nah, terkait hal ini mungkin apa namanya di luar juga gitu ya, apa namanya misalnya kita ingin menggunakan sebuah layanan atau service di perbankan gitu ya, kita juga tentukan sharing gitu informasi pribadi kita kepada pihak eksternal tersebut agar kita bisa acquire gitu ya layanan-layanan yang kita butuhkan. Nah, dalam step ini kemudian di Indonesia sendiri itu sudah untuk itu sudah mulai membuat bahwa data pribadi menjadi sebuah hal yang perlu dilindungi gitu ya. Dan ini namanya ini juga sangat panjang gitu ya. Ini juga berangkat salah satunya dari namanya kalau mau lihat di depan gitu ya, ini salah satu pionir gitu ya negara gitu ya, atau lembaga internasional yang mengeluarkan pengaturan terkait dengan data pribadi adalah OECD gitu ya, tahun 2013 ini mengeluarkan terkait dengan privacy guidelines bagaimana industri harus memperlakukan data pribadi gitu ya, bagaimana cara-cara perlindungannya, bagaimana kan koordinasinya gitu ya, dan juga spesifik misalnya apabila terjadi kebocoran gitu ya, dan bagaimana apabila sebuah lembaga apa namanya sebagai pengendali misalnya memberikan yang memiliki data data pribadi itu juga diatur gitu ya di privacy guidelines. Kemudian juga berangkat ke beberapa negara lainnya gitu misalnya di Eropa itu juga sering juga salah satu peraturan yang cukup banyak direfer di berbagai negara gitu ya, dikeluarkan namanya General Data Protection Regulation gitu, GDPR yang terbitkan oleh European Trade Commission. Ini juga menjadi salah satu apa namanya acuan di Indonesia gitu ya, dalam penyusunan undang-undang data pribadi. Ini sudah dikeluarkan oleh Komisi di tahun 2022 gitu ya, melalui undang-undang komisi ini. Lalu kemudian ya kemudian di 2021 juga kemudian banyak sekali negara-negara yang sudah memberikan regulasi spesifik untuk data pribadi gitu ya, dijelaskan dari dan di Indonesia sendiri sudah diterbitkan ya di melalui komisi undang-undang mengenai perlindungan data pribadi yang kemudian menjadi acuan bagi seluruh industri dan juga kementerian lembaga
untuk pengelolaan data pribadi gitu ya untuk kepentingan. Nah, sebagai tindak lanjut dari penerbitan undang-undang ini, kemudian Indonesia juga menerbitkan PDG-PDP, peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi, yang salah satu ini merupakan salah satu ini ya implementasi gitu ya dan tindak lanjut atas kewajiban dari undang-undang PDP yang mana setiap lembaga itu harus memiliki semacam pengaturan khusus gitu ya. Jadi kalau di undang-undang sendiri itu setiap lembaga itu minimal paling lambat tuh harus punya undang-undangnya. Kalau punya pengaturan atau pengaturan sendiri itu yang paling lambat 17 Oktober 2024. Nah, alhamdulillah Bank Indonesia pada tanggal 10 Oktober sudah mengeluarkan PDP ya. Dan ini menjadi salah satu upaya kita untuk comply terhadap undang-undang PDP di level nasional. Nah, nanti harapannya melalui undang-undang PDP ini apa namanya pengelolaan data pribadi di BI itu menjadi lebih terkelola gitu ya. Dan nanti ini mungkin lebih ke arah tata kelolanya gitu ya kan. Kalau misalnya teknologi pengamanan itu akan lebih relevan di teman-teman di LDS. Tapi kalau ketentuan ini bagaimana harapan nanti akan mengatur kita bagaimana setiap satuan kerja, setiap individu di BI gitu ya memperlakukan data pribadi gitu ya dalam hal nanti melakukan pekerjaan yang masing-masing. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita coba untuk lebih dalam lagi terkait dengan undang-undang PDP itu sendiri. Jadi kalau di undang-undang PDP itu sendiri, apa namanya yang paling dilindungi itu adalah subjek data pribadi. Nah, subjek data pribadi adalah orang perseorangan gitu yang mana di dalamnya itu melekat informasi atau data. Nah, kalau di undang-undang itu sendiri ada dua jenis data pribadi. Pertama ada data pribadi yang sifatnya umum. Ini mungkin banyak ditemukan di KTP ya, misalnya nama, agama gitu ya, tanggal lahir, misalnya itu yang sifatnya umum. Dan juga data-data pribadi yang sifatnya spesifik, misalnya data keuangan, data biometrik, data kesehatan, data criminal record misalnya, atau data lain yang apabila digabungkan informasi itu bisa mengidentifikasikan seseorang. Gitu. Misalnya kita tidak tahu namanya gitu, tapi kita tahu alamatnya gitu dan tahu rasnya misalnya dan agamanya itu kita bisa identify gitu bahwa orang tersebut Mr. X misalnya itu juga menjadi sebuah apa namanya cakupan gitu dalam perlindungan data pribadi. Jadi tidak hanya yang sifatnya spesifik nama, gitu, tapi informasi lain yang apabila digabungkan itu bisa mengidentifikasi seseorang. Seperti itu. Lalu kemudian di undang-undang data pribadi juga dikenal gitu ya istilah pengendali dan juga prosesor. Jadi pengendali ini adalah sebuah lembaga gitu ya asal entitas yang kemudian memiliki kendali atas data pribadi dan data pribadi tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Ini kemudian Malaysia masuk ke dalam konteks pengendali ini gitu ya. Karena BI sebagai lembaga publik gitu ya memiliki data pribadi untuk pengurusan kebijakan gitu untuk rekomendasi yang sifatnya itu dari kebijakan gitu ya, sehingga kita BI menjadi penting untuk memahami gitu ya kewajiban-kewajibannya sebagai lembaga yang apa namanya sebagai pengendali data pribadi. Nah, kemudian di undang-undang juga disebutkan ada istilah prosesor gitu ya. Prosesor ini adalah sebuah entitas gitu ya yang kemudian ditunjuk oleh pengendali gitu ya untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Misalnya BI gitu ya menunjuk sebuah vendor gitu ya, perusahaan untuk mengolah mengaplikasi misalnya. Nah, lembaga tersebut kemudian menjadi prosesor yang ditugaskan oleh BI gitu ya untuk mengolah data pribadi dengan tujuan spesifik. Nah, ini juga di undang-undang PDP juga diatur gitu ya hak dan kewajibannya. Jadi antara pengendali dan juga prosesor data pribadi ini ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau secara konstruksi pengaturan memang di undang-undang PDP ini apa namanya pengaturan itu lebih ke arah bagaimana kita memenuhi hak dari subjek data pribadi dan juga bagaimana pengendali dan prosesor itu memenuhi kewajibannya gitu ya dalam hal perlindungan data pribadi. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya di sebelah kiri ini ada kode undang-undang itu sendiri ada 10 hak subjek data pribadi yang harus dipenuhi. Gitu. Ini ada beberapa contohnya misalnya SDP ini berhak untuk mendapatkan informasi misalnya. Jadi kalau misalnya ada misalnya saya gitu ya datang ke Telkomsel misalnya itu saya berhak gitu ke Telkomsel tersebut
meminta informasi dari saya digunakan untuk apa gitu ya, dan Telkomsel itu harus harus memenuhi permintaan saya tersebut. Ini juga salah satu buka yang harus dipenuhi. Lalu kemudian juga ada hak untuk melengkapi, memperbarui dan juga memperbaiki gitu ya dalam hal ada kesalahan dan juga ketidakakuratan dalam pribadi. Dan juga ada hak mengenai akses dan salinan. Misalnya saya ingin mendapatkan akses atau salinan data di sebuah institusi gitu ya. Ingin diketahui data apa saja sih yang ada di institusi tersebut gitu ya, itu juga saya bisa menuntut gitu ya kepada lembaga itu terkait dengan lalu kemudian juga ada kewajiban dari saya ini juga ada beberapa hal, misalnya kewajiban terkait dengan pengendali gitu ya. Jadi setiap pengendali itu harus melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik gitu ya. Jadi harus jelas data pribadi ini harus nanti akan digunakan untuk apa dan tujuan apa gitu, itu harus jelas. Jadi jangan sampai hanya sifatnya data hoarding gitu. Jadi hanya mengumpulkan data tanpa ada tujuan tertentu. Itu juga ada kewajiban lain, misalnya pemrosesan sesuai tujuan gitu ya, dijelaskan oleh tujuan juga harus jangan sampai melenceng gitu dari tujuan yang ditentukan. Lalu juga ada kewajiban untuk memastikan akurasi atau apa dan dan juga ada kewajiban lainnya gitu ya sebagai data pribadi. Lalu juga selain itu ini juga ada kewajiban terkait dengan prosesor ya. Jadi pihak yang ditunjuk oleh pengendali untuk melakukan proses. Oke, seperti itu Mbak. Nah ini mungkin gambaran ini ya, keterkaitan gitu antara elemen yang sebenarnya sudah saya jelaskan tadi gitu. Jadi ada SDP gitu ya, data pribadi ya. Dan ini adalah orang perseorangan gitu ya, yang ada dirinya melengkapi data pribadi. Kemudian SDP ini dalam sebuah proses bisnis gitu ya, kemudian akan menyampaikan informasi pribadi kepada pengendali data pribadi gitu ya, misalnya kepada BI gitu untuk misalnya dalam survei misalnya BI memperoleh meminta informasi pribadi gitu ya, itu juga kemudian atau data sistem pembayaran gitu ya, itu kan banyak data-data informasi nama gitu, nama rekening dan sebagainya, itu juga jadi kuasa BI gitu ya. Nah kemudian dalam hal use case tertentu gitu ya, BI juga dapat melibatkan proses data pribadi. Jadi pihak yang tadi saya ciptakan jadi pihak lain yang kemudian ditunjuk oleh BI untuk untuk melakukan pemrosesan dengan tujuan tertentu gitu ya. Dan mungkin ada yang baru gitu ya, di UPDP juga ada disebutkan terkait dengan pejabat petugas perlindungan data pribadi atau PPDP. Nah ini juga ini setiap lembaga tuh diwajibkan berdasarkan UPDP gitu ya, setiap lembaga tuh harus memiliki PPDP gitu. Jadi PPDP ini memiliki tugas untuk memastikan agar kepatuhan lembaga terkait dengan regulasi UPDP ini terpenuhi seperti itu. Dan di BI sudah ditunjuk oleh Bapak DBI gitu ya, strukturnya. Jadi diketahui oleh di Mendak kepala DPD. Terus sekretariatnya adalah dia dari DPD dan penasihat hukumnya dari kepala departemen PHK ya, Pak Imam Jumaka. Lalu juga di bawahnya itu ada satuan kerja terkait ya, yang relevan dengan proses bisnis tersebut. Nah kemudian nanti dari PPDP ini akan berkoordinasi dengan lembaga PDP. Nah ini lembaga PDP juga di-mention gitu ya di undang-undang PDP bahwa nanti akan ada sebuah lembaga gitu ya di bawah pemerintahan yang akan terus untuk memastikan semacam standar gitu ya, standar keamanan PDP di setiap industri dan juga lembaga. Gitu. Jadi misalnya contoh kasusnya gitu ya, contoh kasusnya misalnya di WPDP itu ada kewajiban apabila kita ingin melakukan transfer ke luar negeri, itu negaranya harus level PDP-nya itu sama dengan kita gitu. Nah itu mengakses adalah lembaga PDP, itu salah satu kasusnya. Lalu misalnya ada insiden kebocoran gitu ya dalam PDP. Nah kita sebagai lembaga gitu itu harus melaporkan kepada lembaga PDP. Nah inilah jadi lembaga PDP ini menjadi center of knowledge gitu terkait dengan kepatuhan dan juga kita sebagai pengelola data pribadi harus harus berkoordinasi gitu ya dengan lembaga PDP. Namun memang ini belum keluar gitu ya, belum didirikan. PDP-nya masih dalam proses penyusunan dari Komdigi gitu ya, sehingga antara juga disusun RPP-nya gitu atau peraturan pemerintah yang nanti akan memberikan panduan secara teknis bagaimana PDP di setiap lembaga. Oke, selanjutnya Mbak. Saya mungkin kalau kita lihat dari undang-undang PDP ini
ada dua hal gitu ya, selain dari kita melihat dari sisi hak dan kewajiban, kita sebagai lembaga juga sorry, sebenarnya setiap entitas yang nanti akan melakukan pemrosesan itu tadi kan saya sudah mention gitu ya, harus sesuai dengan tujuan yang spesifik gitu ya. Nah, kalau di undang-undang sendiri sebetulnya sudah mention gitu ya beberapa dasar pemrosesan setiap entitas yang diperbolehkan untuk mengelola data pribadi gitu ya. Ada beberapa gitu ya, ada itu di sini misalnya ada persetujuan eksplisit berdasarkan konten gitu ya, misalnya perbankan gitu ya ingin mengkolek data pribadi kita untuk kebutuhan tertentu, nah perbankan tersebut harus memastikan kepada nasabah tersebut bahwa nasabah tersebut mengetahui gitu ya data pribadi dikolek dan harus setuju terkait hal tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari konsen. Terus juga yang kedua, dasar pemrosesan bisa mulai perjanjian, misalnya BI kerjasama dengan lembaga lain, bisa dengan kementerian, dengan Kemendagri gitu ya, atau apa yang terkini misalnya yang untuk kasus ya Kemendagri misalnya, itu kan ada kerjasama antar lembaga gitu ya untuk tukar dan itu juga bisa. Kemudian kewajiban hukum misalnya diwajibkan oleh KPH gitu ya dalam konteks untuk pengadilan dan kepentingan kita ini. Nah, ini adalah apa untuk yang dasar pemrosesan poin E gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam rangka kepentingan umum dan publik atau pelaksanaan tugas lainnya diatur dalam ini. Jadi dalam hal pengelolaan data pribadi, BI mengacu dasar pemrosesan poin E. Belum kemudian di UU PDB juga disebut bahwa ada dasar pengecualian hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai lembaga itu bisa gitu ya mengecualikan hak dan kewajiban yang tadi sudah di-mention di UU PDB dengan beberapa poin alasan gitu. Nah ini kalau di undang-undang sendiri ada beberapa poin yang bisa digunakan gitu ya. Misalnya untuk kepentingan pertahanan gitu ya. Jadi dalam rangka untuk keamanan pertahanan sebuah lembaga itu bisa tuh menegasikan hak dan kewajiban yang tadi mention gitu. Nah untuk BI sendiri kita melakukan di poin D, jadi BI itu bisa menggunakan dasar pengecualian hak dan kewajiban ini untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, SRK gitu dalam bentuk penyelenggaraan. Namun memang meskipun kita memiliki dasar pemrosesan ini bukan berarti kita menegasikan seluruh hak dan kewajiban gitu ya. Memang ada beberapa hal yang nantinya perlu kita akomodasi gitu ya, merupakan kewajiban dari itu. Oke, selanjutnya enggak. Nah ini dari saya sebutkan, jadi kalau dari UU PDB ada 10 hak gitu ya untuk dipenuhi dan ada 14 kewajiban, ada 25 kewajiban gitu ya. Sebuah lembaga untuk kewajiban untuk melakukan sesuatu untuk SDP. Nah, kalau dari BI sendiri kita mengadop dari 10 hak gitu ya, kita mengadop 4 hak dan juga 14 kewajiban gitu ya. Ini kemudian dituangkan ke dalam PDG-PDP seperti itu. Dan mungkin bisa dibaca sendiri, ada beberapa misalnya kewajiban BI sebagai pengendali gitu ya. Ada pemrosesan secara terbatas spesifik, pemrosesan sesuai tujuan gitu ya. Harus memastikan akurasi dan kelengkapan, harus melakukan perekaman gitu ya. Lalu nomor 5 misalnya untuk menolak memberikan akses perubahan dalam hal membahayakan SDP gitu ya, dan juga kewajiban lain yang perlu kita atur ke dalam PDG-PDP. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya. Nah ini kalau kita rutinnya lebih detail ini ada beberapa perspektif yang di Indonesia gitu yang melibatkan data pribadi. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di di area kebijakan misalnya dalam hal laporan survei gitu ya. Mungkin kita umum bisa meminta informasi pribadi responden gitu ya untuk profiling surveinya. Lalu kemudian contohnya lagi di area perizinan gitu ya. Pengawasan ini mungkin ada beberapa informasi pribadi, misalnya data pribadi profil direkturnya misalnya atau pegawainya gitu, itu juga menjadi data yang dikuasai lebih yang harus dilindungi gitu ya. Kalau di area SPBI ini banyak sekali gitu ya, data SPBI, dia tulis SPBI atau BIFAT gitu ya, dari informasi nama, rekening, alamat gitu ya, yang menjadi catatan. Itu juga ada publikasi data dan pertukaran data,
kami memang suka jika dalam kementerian lainnya gitu ya. Yang penting bisa ada data slik, data slik kan ada data ini ya, story kredit nasabah gitu ya, itu juga bisa salah satu yang spesifik yang dilakukan PDP dan hal lainnya. Jadi ada pelanggaran juga sangat banyak, misalnya di pegawaian, di SDM itu kan banyak sekali yang memaintain data informasi pegawai gitu ya, alamat gitu ya, informasi kesehatan misalnya, data keuangan dan sebagainya. Lalu di sisi pengadaan dalam kontrak misalnya itu tadi ya mungkin seperti informasi profil dari direktur atau direksi vendor dan nilai publik misalnya kan publik yang lebih bicara gitu pada saat ingin merespon pertanyaan dari dari masyarakat gitu dipastikan akan memperoleh informasi pribadi ini jadi cakupan gitu ya. juga aktivitas lainnya yang tentunya akan melibatkan. Ini perlu ini ya, dari scanning ini kita perlu mengadres dan tidak sebetulnya gitu ya, dari beberapa hal di bawah itu misalnya lebih nanti kita perlu melihat agar tidak terjadi penyalahgunaan aset gitu ya, agar tidak terjadi pengungkapan yang tidak sah gitu ya, agar tidak terjadi pengubahan yang tidak sah juga, tidak terjadi penyalahgunaan data, perusahaan gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini sedikit keterkaitan gitu ya antara PDP dan juga KKS. Kalau dari PDP dan dari KKS itu kan kalau misalnya pasal itu kalau ini beberapa pasal yang bersifat ini dia kan mengamankan data dan informasi pada setiap tahap siklus data dan informasi berdasarkan klasifikasi ditetapkan oleh penyelenggara, juga memastikan patron terhadap PDP gitu sesuai dengan ketentuan. Nah, ini juga relevan gitu ya. Dan analisis bentuknya juga substansinya sama seperti yang ada di PDP gitu ya. Ini ada di pasal terkait dengan rujukan sistem pengamanan fisik dan elektronik gitu ya. Jadi satker pengawasan data pribadi ini harus memastikan keamanan data pribadi gitu ya. Dan untuk memastikan keamanan data pribadi sebagaimana satu di atas, satker pembuatan data pribadi menggunakan sistem pengamanan fisik dan juga elektronik. Dan ini banyak sekali contohnya seperti yang sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya gitu ya. Beberapa proses bisnis yang tentunya melibatkan data pribadi dalam aktivitas. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah konstruksi dari pengaturan PIG-PDP. Jadi tentunya tujuan dari PIG-PDP adalah agar pengolahan data pribadi ini dapat aman gitu ya, dan dapat optimal mendukung tugas dan fungsi Indonesia. Jadi itu tujuan besar. Dan kemudian dalam pengaturannya ini menganut kita ini ya siklus hidup dari sebuah data gitu. Jadi mulai dari perolehan gitu ya, proyek seperti apa, lalu penanganannya seperti apa, lalu pemanfaatannya seperti apa. Ini mungkin menjadi bapak bisa baca gitu ya. Lalu kemudian ada yang unik gitu ya, seperti di undang-undang PDP kan ada pengaturan terkait dengan PPDP gitu, pejabat yang data pribadi. Nah, di PDP ini juga kita spesifik atur gitu ya, struktur dan juga tugas PPDP dan juga kewajiban pada lembaga PDP. Pejabat PPDPB ini kemudian ditunjuk oleh Bapak Gubernur ya, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi sudah ditetapkan SK-nya awal tahun ini kalau tidak salah, dan kita nanti akan saya jelaskan gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, mungkin ini perlu saja langkah preventif yang kemudian perlu dan akan terus kita lakukan gitu ya, mulai dari sosialisasi dan awareness gitu ya. Di bagaimana kita secara kontinu melakukan peningkatan awareness ya, kesadaran kepada seluruh pegawai agar agar mengedepankan gitu ya aspek keamanan pribadi ini memang menjadi PR yang sangat besar gitu ya, karena dalam pengelolaan data pribadi ini aspek manusia menjadi sangat penting seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tokal dan Pak Ridwan bahwa ada 3 aspek ya, itu proses teknologi dan itu ini menjadi aspek yang sangat penting. Nah, sumber kebocoran paling tinggi itu sumber dari manusianya. Oleh karena itu banyak yang perlu kita lakukan, misalnya penghimpunan materi sosialisasi gitu ya, dan juga
bersosialisasi film itu. IAT misalnya juga. Oke, selanjutnya juga. Nah, ini tadi saya sempat mention di PPDP dan itu kurang lebih seperti ini. Jadi diketuai oleh AGI yang membidang menangani teknologi dan inovasi digital dan Kepala DPID. Lalu juga ada sekretariatnya gitu ya, sekretariatnya yang diisi oleh Kepala DIDD dan penasihat itu diisi oleh Kepala DHK. Dan dalam pelaksanaan tugasnya kemudian FNDP ini didukung oleh berbagai satuan kerja terkait gitu ya. Dalam conference Zoom ini ada beberapa satuan kerja yang kemudian dilakukan. Misalnya untuk DLDS ini kan menyediakan teknologi kita gitu ya dan data pribadi, dan juga berbagai cara melakukan pencegahan dan penanganan insiden gitu ya. Lalu juga ada terkait dengan gelap misalnya untuk menyediakan aset fisik untuk mendukung pelaksanaan CDP. Lalu DMR mungkin dilakukan terkait dengan asesmen resiko gitu ya. Jadi kalau di best practice di luar negeri itu memang setiap lembaga itu menyusun semacam dokumentasi namanya DPIA gitu ya, data protection investment. Jadi kamu itu harus mengidentifikasi data pribadi apa saja yang di acquire gitu ya, dan risiko apa saja yang mungkin terekspos gitu ya. Nah ini kemudian di aspek resiko ini juga salah satu substansi yang kemudian akan disergasikan dengan pemantauan resiko yang dilakukan oleh DMK. Lalu dari sisi audit kita juga bekerja sama dengan DI gitu ya, dilakukan oleh PDP minimal satu kali dan sudah 10 tahun gitu ya. Sebagai Dekom ini juga karena sangat sentral ini untuk sebagai partner kita untuk meningkatkan awareness PDP itu melalui berbagai macam program sosialisasi dan juga diseminasi gitu ya. Lalu juga BINS sudah tentu untuk menyusun program-program peningkatan kompetensi yang sifatnya struktural gitu, kelas seperti ini gitu ya, atau mungkin seminar dan sebagainya. Juga dari SDM untuk melakukan tindakan atas pelanggaran PDP yang ini terjadi dan menyusun organisasi yang diperlukan dalam PDP. Oke, selanjutnya. Nah, ini istilah saja ini ke depan ada beberapa hal yang mungkin kita akan tekankan gitu ya. Dan jadi kita akan melakukan pertahanan bertahap ya, tadi sudah dirumuskan secara teknis gitu ya. Kemudian kita evaluasi secara berkala dan dalam komunitas. Jadi mungkin kalau saya dari kita gitu ya, ada 4 area yang melalui program PDP ini. Jadi pertama dari aspek penentuan gitu ya, kita akan menyusun saluran turunan dalam dari PDP ini gitu. Cuman untuk ketentuan PDP ini perlu menunggu dari PDP yang saat ini masih bermasalah pemerintah gitu, menunggu gitu ya. Lalu kemudian program-program terkait dengan awareness gitu ya, supaya seluruh pegawai itu tetap aware gitu ya, untuk mengenai pribadi yang mereka kuasai. Juga program hasil lainnya yang mungkin terkait dengan probis gede gitu ya. Banyak tadi misalnya di area sekitar pelayaran, di area survei, semuanya. Oke, selanjutnya mungkin notes-nya Bapak bisa baca gitu ya. Jadi dunia kita tentu kita harus paham dulu proses data pribadi itu apa gitu ya, sebelum kita lakukan pemeriksaan. Dulu juga nomor 2 paham dulu cakupan data pribadi, jadi ruang dari PDP gitu ya. Yang ketiga pahami dan harus penuhi gitu 4 hak pribadi yang tadi diatur di PDP. Dan 4 yang penting juga harus menjaga kerahasiaan data gitu ya. Kita perlu melakukan masalah pengamanan untuk memenuhi bocoran data. Lalu nomor 5 akan pengamanan sesuai gitu ya, pernah laporkan gitu ya kalau ada bocoran data melalui DPD juga di LDS gitu ya. Bocoran ini melalui infrastruktur PT gitu. So, nomor 7 kita lakukan penghapusan dan pengurusan data pribadi gitu ya, bila tidak perlukan ini mengurangi risiko kebocoran. Nomor 8 harus pahami juga peran dan struktur pejabat PDP. Terus ya, tadi memiliki peran dan fungsi masing-masing. Lalu yang terakhir adalah kita harus patuhi kita PDP sudah
orang di Indonesia. Dan yang menurutnya ada beberapa yang mungkin sedikit bisa. Pertama, jangan sampai melakukan data pribadi di luar ruang ini, gitu ya. Tidak ada yang penting dari. Kedua, kita juga jangan sampai mengucapkan atau menyebarluaskan data pribadi gitu ya, pada yang tidak ingat. Nomor tiga, kita harus menyimpan, jangan sampai menyimpan data pribadi melalui antara agensi. Jadi once sudah selesai digunakan gitu ya, dan masyarakat yang habis ini harus segera dimusnahkan. Dan nomor empat, jangan sampai kita mengakses atau mengalami pribadi secara ilegal gitu ya. Nomor lima, jangan mengabaikan data pribadi gitu ya, dalam cara lain gitu ya, dalam menjaga keamanan pribadi yang juga omnibus pada PBB. Nomor enam, bisa jangan sampai mengabaikan hak data pribadi dan juga mengirimkan data pribadi tanpa izin gitu ya, tanpa izin eksklusif pada pihak lainnya. Yang terakhir adalah jangan sampai kita membiarkan gitu ya apabila terjadi kebocoran data pribadi. Kita harus melakukan langkah preventif dan melapor kepada data terkait untuk dilakukan penanganan. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Pasca, Bang Miswa, dan Bapak Ihsan atas penjelasannya, atas materi pada sesi ini. Itulah Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab dan diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Dengan hormat kami persilahkan. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Kita masih ada waktu sedikit sebelum coffee break. Silakan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Didi Hatianto dari PBB Pematang Siantar. Saya kebetulan tugas di Ekspor, jadi menangani juga perlindungan konsumen. Jadi cerita case saja. Jadi suatu pagi itu cleaning service kita datang ke ruangan nangis-nangis. Dia bilang dana dia udah terbang. Ya, artinya gaji yang baru dia terima terbang karena memang di remote oleh si aplikasi tersebut tanpa ada perintah dari dia, karena sebelumnya dia melakukan mengirim uang sejumlah uang ke suaminya dan mungkin itu di mirroring. Jadi mengadu ke kita, kemudian kita sampaikan bahwa ya terjadi semacam hacker lah atau malware masuk ke dalam handphone dia. Kan jadi pertanyaan bagi kita, kenapa itu bisa terjadi? Sejauh apa namanya? Kenapa bisa security-nya begitu lemah sehingga bisa masuk ke dalam tanpa pengetahuan pemilik ataupun pemilik dana dilakukan proses transfer. Nah, kemudian dia beberapa hari kemudian datang lagi, kemudian dia melapor dananya sudah dikembalikan. Dan bingung lagi nih, bisa begitu. Jadi pertanyaan bagi kita ini kebetulan yang internal kita gitu ya. Dia melapor bagi kita dan menyampaikan solusinya ternyata dana kembali. Kok bisa seperti itu ya, Bapak sekalian? Sampai sejauh mana kira-kira pengawasan kita kepada industri, apakah itu kepada Shopee, Tokped, ya Shopee yang memang yang bisa menyimpan sejumlah dana di akun mereka. Jadi pertanyaan bagi masyarakat sendiri juga sih ke kita, apakah bisa bantu sejauh ya mereka terserah mengharapkan pengembalian dana gitu. Nah, kita sampaikan mekanisme di kita bahwa kita ingin sampai proses mediasi. Namun jadi pertanyaan begitu kita harus mendalam secara internal. Bagaimana sih pengawasan kita gitu terhadap industri yang sudah saat ini sudah begitu banyak? Dan apakah sekuritisasi itu memang tidak menjadi pantauan kita? Itu menjadi pantauan, tapi apakah menjadi ada atau tidak, kita nggak tahu. Mungkin itu masih case yang terjadi di Motor 7, karena gimana pun kemarin kami mendapatkan informasi dari kebetulan dari Pak Sony dari Komisi Data. Undang-undang udah keluar, ternyata politik will-nya untuk membentuk badan perlindungan data pribadi itu belum berlangsung sampai saat ini. Sehingga kan tidak ada announcement bersama dari seluruh instansi badan pemerintah yang ada untuk melakukan
edukasi, literasi kepada masyarakat. Gitu. Kita selama ini ya edukasinya edukasi kris lah, yang memang ini loh cara krisnya, begini caranya seperti itu. Tapi mengenai perlindungan pribadi belum. Nah kami juga mendapat kabar bahwa di salah satu kabupaten kota kami itu satu kecamatan ya, begitu masih ada orang yang minta data KTP segala macam, tiba-tiba Pak ini ya uang yang kemarin saya 200-300 ribu karena saya dijamin KTP dan kakak segala macam. Jadi ini kan wah masyarakat nggak tahu sama sekali mengenai data perlindungan data pribadi itu. Jadi ujung-ujungnya nanti disalahgunakan dalam bentuk pinjol, ya kan gitu ya, dalam hal yang lain memang sifatnya ilegal. Jadi kami di KPUDN menjadi pendengar dan telinga yang baik dari masyarakat, namun juga mohon bantuan adanya semacam dukungan support dari bapak-bapak sekalian yang menangani hal ini sehingga frekuensi dari keluhan masyarakat itu juga bisa terselesaikan ataupun menurun lah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih mengenai masalah sharingnya Pak, mengenai masalah di daerah. Mungkin tadi ada beberapa ini Pak ya, concern mengenai masalah yang tadi salah transfer sama pengawas seperti apa. Saya akan menjawab di situ dulu Pak ya. Pertama gini Pak, mungkin yang nomor 2 dulu ya Pak ya. Mengenai masalah pengawasan, konteksnya dalam rangka kacamata cyber Pak ya. Memang untuk bicara apa ya, laporan dari pengawas dari industri itu baru 2025 Pak yang baru disampaikan, dan hari ini mereka tuh berlapor terakhir di 30 Januari 2026. Nah, konteksnya yang tadi Bapak singgung mengenai masalah ada beberapa penerapan terkait dengan awareness Pak, awareness terhadap customer gitu Pak ya. Dari situ memang kita ada beberapa kontrol Pak yang harus diterapkan oleh industri gitu ya. Jadi setiap industri yang memiliki layanan digitalisasi yang diberikan kepada customer-nya itu ada satu indikator bahwa mereka tuh harus melakukan semacam awareness gitu ya ke customer-nya seperti apa supaya terhindar adanya tadi Pak kesalahan-kesalahan tadi gitu ya. Dan itu pun akan menjadi parameter Pak bagi pengawasan, dan itu juga akan menjadi faktor penentu nanti setelah dia melapor itu apakah berpengaruh kepada tingkat kematangannya mereka sendiri Pak. Apakah mungkin saya nggak tahu nih entitasnya Pak, maksudnya apakah memang dia entitas yang K1, K2, K3 kayak paham. Kalau misalkan memang katakanlah dia K1, K2 ya konsekuensi kalau misalkan mereka akan menjalani hal itu, nanti dari pihak pengawasnya akan memberikan suatu rekomendasi gitu ke mereka gitu ya. Untuk pertimbangan mungkin akan di downgrade Pak dari dia pengawasan langsung, pengguna langsung PTL ya, dan jadi PTL gitu Pak ke arah sana. Terus yang kedua mungkin kan dengan konsekuensi apa ya namanya, karena kita tahu Pak ya mengenai masalah layanan digital dari masing-masing industri kan beda-beda Pak ya, yang mengenai karakteristik yang beda-beda. Nah mungkin masalah tadi yang dikembalikan ya mungkin ini akan menjadi catatan mungkin dari si pengawas, karena untuk bicara mengenai masalah kelemahan dari masing itu juga yang hanya tahu dari pengawas dari masing-masing Pak. Kami dari segi pengaturan juga nggak tahu sih, mungkin kita akan nanti akan mendapat feedback pengawas kalau misalkan memang dari segi peraturan masih perlu diimprove, dia akan kita improve Pak. Namun kalau misalkan memang konteksnya memang sudah sejalan ketentuan, mereka akan merekomendasikan, tinggal follow the rule aja nantinya seperti itu. Mungkin itu Bu, mungkin dari Mas Halus ada tambahan Mas? Ya izin Pak, sebenarnya kurang lebih tadi jawabannya clear gitu. Kalau dari kita sebenarnya sudut pandang DPID sama DLS itu kita sudah menerbitkan ketentuannya gitu ya, di mana industrinya harus melakukan awareness dan memastikan keamanan gitu. Nah eksekusinya itu implementasinya dilaksanakan apa enggak, memang kebetulan memang baru tahun ini nih nanti akan diverifikasi sama pengawas. Tapi sebenarnya sebelum pun ada PADG KKS ini pun seharusnya itu sudah jadi kewajiban diatur juga di sebelumnya dari PBI, PJP, dan PIP gitu, di mana mereka harus memastikan keamanan dari infrastruktur sistem pembayarannya. Dan juga mungkin tadi kalau dari cerita kasus yang Bapak ceritakan tadi, mungkin
pentingnya juga kita sebenarnya memverifikasi kejadian yang dilakukan gitu ya sebenarnya, kejadian yang terjadinya gitu, apa benar itu ada isu keamanan, karena balik lagi rasa-rasanya sekarang kalau ngomongnya infrastruktur perbankan itu sudah cukup bisa kita bilang cukup tinggi pengamanan gitu ya, kecuali mungkin di beberapa infrastruktur yang memang dikelola BPD yang mungkin resource-nya masih cukup terbatas gitu. Memang besok kejadian terakhir pun fraud ataupun insiden itu, kebanyakan insiden itu terjadi di infrastruktur yang memang dikelola oleh BPD gitu. Jadi bagi kita perlu verifikasi dan apakah betul kejadian gitu. Kalau sekilas dari cerita tadi kan mungkin belum tergambar dengan detail gitu ya. Dan kemudian mungkin sedikit tambahan info aja, kalau terjadi case seperti itu sebenarnya setahu saya itu ini kerjasama dengan BI juga. Sebenarnya OJK itu punya platform yang namanya IASC gitu, Indonesia Anti Scam Center. Kalau misalnya IASC itu ada platform buat melakukan pengaduan juga Pak kalau ada kasus-kasus scam gitu ya. Kalau saya dengar cerita sekilas tadi mungkin lebih cenderung ke scam malah mungkin gitu ya. Nah, bisa dilaporkan ke sana, dan biasanya itu di belakang pengawas OJK dan pengawas BI itu ada koordinasi. Nah, itu mungkin sebatas pengetahuan kami yang mungkin bukan dari satuan kerja pengawasnya gitu Pak. Tapi kunci utamanya tadi udah disinggung Mas Miswar, sebenarnya balik lagi ke awareness gitu. Memang peran kita gimana menyampaikan awareness itu, memang kita nggak bisa langsung mungkin nyentuh nasabah, cuma mungkin kita bisa tekankan bahwa industri itu sudah diatur melalui PBI dan PADG KKS, itu mewajibkan industri untuk melakukan awareness sampai ke level nasabah, tidak hanya di level internalnya dia sendiri aja. Mungkin itu Pak sedikit jawabannya gitu. Kalau praktek di pengawasan mungkin nanti rekan-rekan di satker pengawas yang lebih pasti jawabnya gitu. Makasih banyak Pak. Pak, dengan istilahnya Pak untuk terkait dengan PDP, memang tadi seperti yang sampaikan ya, memang masih challenge untuk apa namanya meningkatkan awareness dari masyarakat gitu ya. Seperti yang sudah kita tahu memang apa namanya karakteristik SDM di berbagai daerah kan bermacam-macam gitu Pak ya. Jadi memang tidak sama rata, terus juga teknologi juga mungkin ada apa namanya perbedaan-perbedaan juga. Kan memang ini menjadi tantangan sendiri untuk kita yang dalam hal ini kan menjaga dan mendapatkan semangat pribadi. Memang mungkin salah satu mungkin tidak ada cara lain gitu ya. Setelah kita mencoba untuk mengupayakan apa namanya bagaimana agar masyarakat kecil itu di pedalaman gitu ya, di pedesaan itu aware bahwa informasi pribadi mereka tuh adalah suatu aset yang berharga gitu ya untuk dijaga. Ini juga paralel perlu kita laksanakan sambil menunggu. Memang tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa sebetulnya bahwa di level komunitas sendiri nantinya akan membuat semacam lembaga PDP gitu yang akan memberikan kita guideline gitu ya sebetulnya bagaimana setiap lembaga, setiap kementerian, lembaga dan juga industri itu bertindak taktis gitu ya dan strategis untuk mengimplementasi PDP. Nah, sambil menunggu itu memang kita tetap perlu secara kontinu melakukan apa namanya berbagai tematik gitu ya, supaya masyarakat setidaknya itu punya awareness yang cukup baik gitu ya, dan sehingga mungkin bisa menghindari kebocoran-kebocoran yang sifatnya muncul dari masyarakat itu sendiri. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab dan diskusi kami tutup. Mungkin sebelum kami tutup sesi ini, kami kembalikan lagi kepada Bapak Rizwan, Bapak Pascal, dan Bapak Isan. Jika ada closing statement atau ada yang ingin ditambahkan, silakan ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bapak Minwar, Bapak Pascal, Bapak Ihsan atas penjelasan materinya pada sesi ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mari beri tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sehat selalu Bapak. Kalau begitu izin Bapak dan Ibu untuk kami tutup sesi ini.